Bab 156. Lihat di sini. Kakak senior Lu, kakak senior Fan, dan Qin Yuxuan semuanya menunjukkan sedikit keraguan. Qin Yuxuan tak kuasa menahan diri untuk berkata, Profesor Feng, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Apakah Anda telah menerima orang yang salah? Faktanya, gerakan Profesor Feng terlalu besar. Seolah-olah Lin Fan lah yang melakukan sesuatu yang buruk. Namun, Qin Yuxuan percaya pada karakter Lin Fan. Kakak senior Lu di samping menimpali, Profesor Feng, Anda pasti salah paham. Lagi pula, Lin Fan bisa menghabiskan hampir 100 juta yuan untuk membeli seorang pegawai kantor dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketenangan pikiran yang sejati. Bagaimana mungkin dia melakukan hal-hal buruk? Saudari Fan juga berkata, Profesor Feng, mari kita duduk dan berbicara perlahan. Profesor Feng berseru, di mana letak kesalahpahamannya? Kemarin, dia meringkas dan menjelaskan rumus ekonomi di depan saya. Hanya sedikit saja. Sebuah rumus dan teorema ekonomi dapat dibentuk. Jangan pernah biarkan dia pergi. Qin Yuxuan, kakak senior Lu, dan kakak senior Fan semuanya terkejut. Mereka semua melihat berita dari Profesor Feng. Seorang jenius super telah muncul di Universitas Mordu. Hanya dengan satu orang di dalam kelas, hampir disimpulkan dan dirangkum rumusnya saja sudah cukup untuk membuat ilmu ekonomi melangkah maju. Meskipun demikian, mereka tidak melihat orang itu dengan mata kepala sendiri. Namun, mereka juga sangat mengagumi orang ini. Hasil. Ternyata orang ini adalah Lin Fan. Lin Fan tidak hanya memiliki miliaran pengikut di sekitarnya, tetapi juga memiliki banyak kekayaan dan miliaran dolar. Ya ampun. Peri macam apa dia ini? Lalu, wajah cantik Qin Yuxuan memerah. Karena, dia tiba-tiba teringat bahwa Profesor Feng mengatakan kemarin bahwa mahasiswa laki-laki itu menghentikan deduksi setelah menerima telepon dari pacarnya, lalu langsung pergi. Oleh karena itu, Profesor Feng menyebut wanita itu sebagai bencana bagi negara dan rakyat. Tidak. Bukan hanya Profesor Feng yang berpikir demikian. Sepertinya aku juga berpikir begitu. Hasil. Apakah dia wanita yang telah merugikan negara dan rakyatnya? Lin Fan terbatuk pelan dan berkata, Profesor Feng, jangan khawatir, saya tidak akan pergi. Namun, Profesor Feng tidak berniat untuk melepaskannya. Kemarin, dia menyesali kejadian sepanjang malam karena tidak menghentikan Lin Fan. Hari ini, sulit untuk bertemu lagi, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Profesor Feng, kalau tidak, mari kita duduk dulu. Lin Fan menunjuk ke Qin Yuxuan, lihat. Pacarku ada di sini, aku tidak akan pergi lagi. Apa? Kaulah wanita yang telah membawa malapetaka bagi negara dan rakyat. Tanya Profesor Feng. Wajah cantik Qin Yuxuan langsung memerah, dan dia menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Sejauh ini. Profesor Feng perlahan menurunkan lengan Lin Fan dan bertanya, siapa namamu? Nama saya Lin Fan, jawab Lin Fan dengan jujur. Kemarin, Lin Fan tidak terlalu sopan padanya. Lagi pula, dia hanyalah seorang pejalan kaki yang tidak dikenal. Namun, hari ini berbeda. Hari ini, Lin Fan mengetahui bahwa dia adalah seorang mentor yang sangat memperhatikan Qin Yuxuan. Maka, hal itu harus dihormati. Lin Fan, sayang sekali kau pergi kemarin. Jika Anda terus menguranginya, itu mungkin akan menjadi rumus atau teorema ekonomi. Lain kali, saya khawatir saya tidak akan tahu kapan itu akan selesai. Profesor Feng menghela napas, seluruh wajahnya dipenuhi penyesalan. Tidak apa-apa, kapan saja, kata Lin Fan dengan santai. Dia benar-benar tidak bicara omong kosong tentang hal ini. Karena rumus penurunan spesifik itu sudah terpatri dalam pikirannya saat dia memicu kilatan cahaya, mustahil untuk melupakannya. Benarkah? Seru Profesor Feng dengan gembira. Lin Fan mengangguk. Lihat di sini. Profesor Feng buru-buru mengeluarkan buku catatan dan pulpen dari tasnya. Dan dengan nada penuh harap, dia berkata, Lin Fan, cepat tuliskan penurunan rumus dan rumus akhirnya agar aku bisa melihatnya. Lin Fan berpikir, makanannya belum disajikan, dan lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi saya mengambil pena dan kertas lalu menulis dengan cepat. Dadada. Tiba-tiba, terdengar ketukan cepat dari pulpen di atas buku catatan. Pada saat yang sama, serangkaian karakter yang elegan dan mengalir dengan cepat muncul di buku catatan tersebut. Qin Yuxuan, yang duduk di sebelahnya, memperhatikan ekspresi serius Lin Fan, dan merasa terpesona untuk beberapa saat. Sebelumnya, ketika masih duduk di bangku SMA, Lin Fan belajar dengan sangat giat dan sungguh-sungguh. Alasan mengapa Qin Yuxuan menyukai Lin Fan. Di satu sisi, Lin Fan memang tampan, di sisi lain, keseriusannya menjadi masalah. Karena pria yang serius dapat memancarkan pesona yang unik. Saat itu, di mata Qin Yuxuan, Lin Fan memancarkan pesona yang sangat kuat, menyebabkan detak jantungnya terus meningkat. Seandainya bukan karena Profesor Feng dan orang-orang lain di dekatnya, Qin Yuxuan pasti ingin menerjang ke pelukan Lin Fan. Dada. Lin Fan menulis dengan sangat cepat.
Hanya dalam beberapa menit, 2 halaman penuh buku sudah berisi perhitungan yang rapi. Tak lama kemudian, halaman ketiga buku itu selesai sepenuhnya. Lin Fan meletakkan pena dan kertas. Karena penurunan rumusnya sudah selesai, maka teorema dan rumus ekonomi pun muncul. Bagus. Luar biasa. Seru Profesor Feng dengan gembira, seluruh wajahnya dipenuhi senyum. Lalu, seperti sebuah harta karun, dia memeluk buku itu erat-erat di lengannya. Sui Jifan yang duduk di sebelahnya tak kuasa bertanya, Profesor Feng, apakah rumusnya benar? Dia berprestasi baik dalam studinya. Namun, rumus-rumus yang ditulis oleh Lin Fan terlalu rumit, dan dia sama sekali tidak memahaminya. Profesor Feng berkata, ini membutuhkan perhitungan yang detail. Namun, bahkan jika kesimpulannya salah, hal ini pasti akan mendorong perkembangan ekonomi. Dan jika itu benar. Berbicara tentang hal ini, ekspresi kegembiraan di wajah Profesor Feng menjadi semakin intens. Dia sepertinya telah melihat pemandangan besar itu setelah rumusnya tepat. Kemudian, Profesor Feng buru-buru berkata, Lin Fan, kamu luangkan lebih banyak waktu untuk menulis makalah ekonomi yang lengkap tentang proses penurunan rumus tersebut, saya akan membantumu merevisinya saat itu, dan kemudian mengirimkannya ke ECTA. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata, biarkan Yuxuan yang menulisnya, dan aku akan menjelaskan proses penurunan rumusnya secara lebih detail kepadanya. Profesor Feng melirik Lin Fan dalam-dalam, dengan ekspresi terkejut yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Menulis makalah itu atas kemauannya sendiri sama saja dengan memberikan setengah dari hasil penelitian secara cuma-cuma. Anda tahu, ini bisa membuat seluruh bidang ekonomi melangkah maju secara signifikan. Ini mungkin akan memenangkan hadiah Nobel Ekonomi, atau bahkan separuh dari pencapaian dalam sejarah. Bahkan pasangan suami istri pun tidak akan pernah semurah hati itu. Terlebih lagi, mereka hanya pacaran dan berteman. Lin Fan, terserah kamu untuk menulis, aku tidak ikut serta dalam proses derivasi ini, kata Qin Yuxuan. Jelas, dia juga mengerti apa artinya membiarkan dirinya menulis sebuah makalah. Lin Fan berkata, aku belum pernah belajar ekonomi, bahkan belum pernah menulis tesis sama sekali. Di mana aku harus menulis hal-hal ini? Yuxuan, jangan menolak. Ini. Oke. Qin Yuxuan ragu sejenak, lalu menjawab. Namun, dia telah memutuskan, meskipun dia menulis tesis itu sendiri. Pada akhirnya, semua penghargaan harus diberikan kepada Lin Fan. Pada saat itu, hidangan-hidangan lezat tersebut perlahan-lahan diantarkan ke atas. Udang dan jantung seledri, ayam phoenix kering, persik ember, buah merah goreng, sirip hiu rebus kuning, abalon rebus putih, kerang segar goreng lembut, sup ayam telur ikan burung. Setiap hidangan memiliki warna yang cerah, bentuk yang indah, dan aroma yang harum. Saat ini, rumus-rumus ekonomi telah berhasil diturunkan. Semua orang dalam suasana hati yang baik dan memiliki nafsu makan yang besar, dan itu adalah waktu yang tepat untuk makan. Semua orang makan dengan sangat gembira, bahkan setelah minum sedikit alkohol, wajah mereka menjadi sedikit merah. Awalnya, Lin Fan yang akan merawatnya. Namun, Profesor Feng mengatakan bahwa dia telah menyaksikan munculnya rumus-rumus ekonomi dan hal itu harus diminta olehnya. Melihat kegigihannya, Lin Fan membiarkannya saja. Karena besok adalah hari Senin. Selain itu, masalah Qin Yuxuan sudah ditangani. Oleh karena itu, Lin Fan tidak tinggal lebih lama lagi di kota sihir. Dia membeli tiket kelas 1 untuk sore hari dan menuju ke Jiangbei. Sui Jifan dengan tulus memuji, Yuxuan benar-benar menemukan pacar yang baik. Kakak senior Lu berkata, lebih dari sekadar pacar yang baik. Dia adalah dewa laki-laki yang sempurna. Jumlah investasinya lebih dari 90 juta, dan saya membeli kantor besar di gedung keuangan dunia. Kemudian, 200 juta lagi diberikan kepada perusahaan baru kami sebagai modal awal dan investasi. Semakin banyak saudari Lu berbicara, semakin bersemangat dia, dan seluruh tubuhnya mulai menari. Profesor Feng, yang berdiri di sebelahnya, berkata dengan heran, dia masih menarik uang sebanyak itu. Profesor Feng adalah seorang ahli keuangan dan sering berurusan dengan sejumlah besar uang. Namun, banyak uang yang tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh perusahaan. Mendapatkan angka mendekati 300 juta sekaligus. Saya khawatir bahwa seseorang yang sangat kaya raya dengan kekayaan lebih dari puluhan miliar tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Tapi Lin Fan berhasil melakukannya. Jadi, seberapa kaya Lin Fan? Tak terbayangkan. Profesor Feng menepuk bahu Qin Yuxuan dan berkata, sulit untuk mengendalikan orang seperti itu. Tubuh Qin Yuxuan sedikit bergetar. Namun, tak lama kemudian, matanya yang indah kembali tegas. Kemarin, Lin Fan merasa lelah sepanjang malam. Jadi, begitu dia berbaring di kursi kelas 1 yang luas itu, dia langsung tertidur. Ketika Lin Fan membuka matanya, dia sudah tiba di Jiangbei. Lin Fan langsung mengendarai Lamborghini yang berada di tempat parkir kemarin menuju Villa Panlong. Para petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk Villa Panlong, setelah melihat Lin Fan, langsung berdiri tegak dan berinisiatif menyapa.
Lin Fan mengikuti dan menyapa, lalu memasuki villa di dekat Tianhu. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke sistem tersebut. Apakah Anda ingin masuk? Silakan masuk, ini adalah kapasitas sistem baru yang diperoleh setelah pembelian gedung keuangan global hari ini dengan biaya 92,5 juta yuan. Lin Fan sudah lama ingin mencobanya. Saat itu, tanpa ragu-ragu, dia langsung berkata, masuk. Ding. Selamat, Anda telah memperoleh salah satu gedung keuangan global Magic Capital. Lihat di sini. Lin Fan terkejut sejenak. Apa situasinya? Dengan kata lain, saya membeli sebuah kantor dan tidak hanya menghasilkan 900 juta yuan. Jadi, memberikan seluruh bangunan itu secara cuma-cuma. Ini adalah gedung keuangan dunia. Harga sebuah kantor mendekati 100 juta. Jadi, berapa biaya keseluruhan bangunan ini? 30 miliar. 50 miliar. Wajah Lin Fan dipenuhi warna-warna aneh. Perjalanan ke kota ajaib ini sungguh menyenangkan. Apakah kamu membuka 10 amplop merah perak? Ini adalah hadiah untuk menyelesaikan tugas tersembunyi ketika dana melebihi 1 miliar. Ya, ding. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta yuan. Ding. Selamat, Anda telah menerima 300 ribu yuan. Ding. Selamat, Anda telah menerima 500 ribu yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan Patek Philippe 5002P. Ding. Selamat, Anda telah memperoleh 5% saham Ari Group. Ding. Selamat, Anda telah menerima 100 ribu yuan. Untuk 10 amplop merah perak, Lin Fan menerima total 2,9 juta yuan, jam tangan Patek Philippe 5002P, dan 5% saham Ari Group. Lihat di sini. Bahkan Lin Fan pun tak kuasa menahan senyumnya. Ari Group, ini adalah perusahaan internet super yang sebanding dengan Penguin, dengan nilai pasar mendekati 5 triliun. Dengan kata lain, 5% dari saham tersebut juga bernilai hampir 250 miliar yuan. Angka ini sungguh menakutkan. Kemudian, Lin Fan mengeluarkan ponselnya lagi. Apakah akan membuka 9.300 amplop merah? Yang ini. Perjalanan ke kota ajaib inilah yang menghasilkan total pendapatan sebesar 93 juta yuan dalam beberapa waktu terakhir. 9.300 amplop merah. Coba lihat apa yang bisa kudapatkan, harap Lin Fan. Ding. Selamat, dapatkan 5 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 1.999 yuan. Ding. Selamat, Anda telah mendapatkan gambar pohon musim semi dan embun beku musim gugur. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 1.000 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 144 yuan. Ding. Selamat, Anda telah mendapatkan 100 kartu tren saham untuk 3 hari ke depan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan saham 5%. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 1 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 19.999 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan jam tangan MEGA 4. Untuk 9.300 amplop merah, Lin Fan menerima total 2.521.151 yuan. Dengan sedikit uang itu, dia sama sekali tidak peduli. Lagi pula, Lin Fan sekarang bisa mendapatkan 3,5 juta yuan setiap hari. 100 kartu tren saham dalam 3 hari ke depan. Setelah digunakan, Anda dapat secara acak mendapatkan grafik tren 100 saham dalam 3 hari ke depan, dan Anda dapat menentukan masa depan hanya dengan satu kata dan menunjukkan pesona tertinggi. Catatan, saat membeli saham, jumlah pembelian satu saham harus kurang dari 1% dari nilai pasar saham. Bukankah ini cara yang bisa Anda gunakan untuk menambah uang dengan cepat? Lin Fan langsung melewatinya. 5% dari saham. Ini adalah perusahaan tas dan pakaian mewah ternama dunia dengan nilai pasar sekitar 500 miliar yuan. 5% dari saham. Itu berarti 25 miliar. Ini tidak buruk. Saat Lin Fan membuka kelopak matanya, tampak 2 jam tangan modis dan keren di depannya. Jelas sekali, ini adalah MEGA 4 dan Patek Philippe 5002P yang baru saja dibuka dari amplop merah perak dan amplop merah biasa. Di bawah kedua jam tersebut, terdapat lukisan kuno dengan pengerjaan yang sangat indah. Dalam lukisan itu, pegunungan di musim semi dipenuhi dengan kehijauan dan mata air yang mengalir memercikkan air. Lihat di sini. Lin Fan langsung melempar kedua jam tangan itu ke samping, lalu mengambil lukisan itu dan mengamatinya dengan saksama. Dia tak kuasa menahan anggukan, lalu berkata, apakah ini lukisan, pohon musim semi dan embun beku musim gugur, karya Tang Bohu? Bagus sekali. Tak heran Tang Bohu bisa mengejar Qiuxiang saat itu. Jika adegan ini dilihat oleh seseorang yang menyukai jam tangan, saya tidak tahu apa yang menyakitkan baginya. Untuk mengetahui, 2 jam tangan yang dibuang Lin Fan adalah Patek Philippe 5002P dan MEGA 4. Patek Philippe 5002P adalah jam tangan fungsional yang sangat kompleks, diproduksi terbatas tidak lebih dari 10 buah di seluruh dunia. Setiap unitnya berharga lebih dari 15 juta. Dan MEGA 4 diakui sebagai jam tangan paling rumit di dunia, harganya juga lebih dari 15 juta.
Kedua jam tangan ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya di pasaran. Jadi, barang itu dibuang begitu saja. Jika terjadi benturan, itu pasti kerugian bagi industri jam tangan. Keesokan harinya, saat seberkas sinar matahari pagi perlahan terbit, Lin Fan bangkit dari tempat tidur besar di Villa Panlong. Jing Lebel. Terdengar dering cepat di ponselnya. Lin Fan melirik pengingat panggilan, itu nomor yang tidak dikenal namun agak familiar. Hai. Halo, Tuan Lin, saya dari perusahaan transportasi. Ini beberapa barang Anda. Apakah barang-barang ini masih akan dikirim ke kota Yike? Sebuah suara datar terdengar dari telepon. Lin Fan langsung teringat pada pihak lain. Beberapa hari yang lalu, dialah yang membagikan satu truk penuh tas dan pakaian LV. Lin Fan berkata, kirimkan ke Villa Panlong, apakah kamu tahu tempat itu? Apakah ini Villa Panlong di tepi Danau Tianhu? Tanya sopir itu. Ya, kata Lin Fan. Oke, mohon tunggu sebentar, saya akan sampai sekitar 15 menit lagi, kata pengemudi itu. Lin Fan tidak terburu-buru, dia berjalan ke kamar mandi dan mandi sebentar. Saat saya pergi ke ruang tamu untuk beristirahat, telepon berdering lagi. Tuan Lin, kami telah sampai. Suara sopir terdengar di telepon. Lin Fan melihat keluar jendela. Benar saja, sebuah truk besar berhenti di depan pintu. Setelah melihat Lin Fan keluar, sopir itu berkata dengan nada sangat hormat, baik, Tuan Lin. Tidak heran kalau pengemudinya akan seperti ini. Karena dia telah mengirimkan 2 paket ekspres ke Lin Fan secara total. Setiap kali hadiah diberikan, isinya berupa satu mobil penuh barang mewah bernilai tinggi. Energi yang dimiliki orang seperti itu sungguh tak terbayangkan. Setelah itu, pengemudi membuka kompartemen, memperlihatkan sebuah mobil yang penuh dengan pakaian dan tas. Lalu, dia berkata, Tuan Lin, apakah kita akan menaruh barang-barang ini di villa ini? Meskipun begitu, Lin Fan sudah siap secara mental. Namun, melihat begitu banyak pakaian dan tas lagi membuatku tercengang. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, ya, letakkan saja di ruang tamu. Oke. Sopir itu menjawab, lalu bersama dengan 2 porter, terus memindahkan pakaian dan tas ke dalam. Lin Fan berpikir sejenak, mengambil beberapa tas, dan memasukkannya ke dalam Mercedes-Benz G. Setelah beberapa saat, seluruh aula terisi penuh. Setelah sopir pergi, Lin Fan tidak ingin beristirahat lagi. Dia berbalik dan mengendarai Mercedes-Benz G menuju Universitas Jiangbei. Pada Senin pagi, tampaknya lebih padat daripada waktu-waktu lainnya. Ke arah depan, terlihat banyak kendaraan yang berjejer rapat. Lin Fan merasa bosan duduk di dalam mobil dan tanpa sadar terus memperhatikan sistem pendaftaran. Apakah Anda sudah masuk? Ya, ding. Selamat, Anda telah memperoleh seluruh hak kepemilikan komunitas Zhenhu Yuting. Zhenhu Yuting adalah sebuah kompleks perumahan terkenal di pusat Jiangbei. Lingkungan komunitasnya sangat baik dan industri di sekitarnya sangat berkembang. Ini adalah tempat tinggal ideal bagi banyak perusahaan gedung tinggi. Terdapat lebih dari 1.000 rumah di seluruh komunitas ini. Jika dihitung berdasarkan 8 juta per rumah. Nilai totalnya sekitar 8 miliar. Setelah sedikit perhitungan, Lin Fan mengangguk sedikit, hampir tidak apa-apa. Ketika dia menoleh, dia hanya melihat bahwa kopilot sudah dipenuhi dengan sertifikat properti dan beberapa set kunci besar. Lin Fan membuka beberapa sertifikat real estate sesuka hatinya. Gedung Zhenhu Yuting A201, dengan luas 125 meter persegi, pemilik properti Lin Fan. Gedung Zhenhu Yuting A202, dengan luas 109 meter persegi, pemilik properti Lin Fan. Kemudian, Lin Fan melihat jalan yang padat di depannya, dan setelah sedikit ragu, akhirnya memutar kemudi mobil dan menuju ke kompleks perumahan Lianjia yang tidak jauh dari sana. Saat itu, Han Tian sedang duduk di meja, meneliti informasi dengan cermat. Saat tanpa sengaja ia mengangkat kepalanya, seluruh wajah cantiknya dipenuhi kejutan, dan ia berteriak, Tuan Lin. Lalu ia buru-buru berkata, Tuan Lin, silakan duduk, saya akan menuangkan secangkir kopi untuk Anda terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, dia segera festala dan mengambil sekotak kopi yang dikemas dengan indah dari lemari. Setelah proses pembuatan yang teliti, dia dengan hati-hati membawanya kepada Lin Fan. Bagi Lin Fan, Han Tian memiliki perasaan yang istimewa. Kaya, tampan, sederhana, berkualitas tinggi. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia sudah punya pacar. Lin Fan tidak mengerti kopi, dia hanya menyesapnya begitu saja. Namun, aku tak bisa menahan diri untuk mengangguk diam-diam, rasanya manis dan lezat, benar-benar enak. Han Tian berkata, Tuan Lin, kebetulan sekali Anda ada di sini. Nanti saya juga akan mengirimkan laporan situasi sewa rumah Wan Jiahua bulan lalu. Sambil berbicara, dia membagikan setumpuk materi di bawah meja. Total sewanya 800.000 yuan. Jika tidak ada masalah, saya bisa mengatur agar pihak keuangan mentransfer uangnya sore ini. Meskipun Lin Fan memiliki kemampuan memindai, berapapun banyaknya data, dia dapat membacanya sekaligus. Namun, dia tetap belum menerima informasi tersebut. Aku tidak membaca informasinya, aku percaya padamu.
Ketika Han Tianyan mendengar ini, hatinya dipenuhi rasa haru. Ini melibatkan dana hampir 1 juta, jadi dia sangat percaya diri. Lin Fan berkata lagi, kali ini saya datang untuk menyewakan rumah Zhen Huyuting lagi kepada Anda. Baiklah, kita bahkan telah membangun banyak rumah Zhen Huyuting, kata Han Tian. Lin Fan mengangguk, lalu meletakkan tas besar di atas meja. Dan di dalam tas itu penuh dengan sertifikat properti dan kunci. Lihat di sini. Han Tian terdiam kaget, lalu berkata, Lin. Tuan Lin, ini. Oh, aku sudah membawa seluruh Zhen Huyuting. Di dalamnya ada sertifikat properti dan kunci. Mulai sekarang, aku akan memintamu untuk menyewakannya, kata Lin Fan. Nada bicaranya sangat datar. Namun, di telinga Han Tian, suara itu berdengung seperti guntur. Seluruh Zhen Huyuting di bawah piring itu. Harga rata-rata di sana sekitar 40.000. Dibutuhkan setidaknya beberapa miliar untuk menghancurkan seluruh komunitas. Setelah semuanya beres. Bagaimana kalau Anda membantu menyewakannya? Sekalipun uang sewa yang terkumpul mencapai 100 juta yuan setiap tahun, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengembalikannya. Ini sama sekali tidak ekonomis. Lalu mengapa dia melakukan ini? Lin Fan mengabaikan pikiran Han Tian dan bertanya langsung, haruskah kita menandatangani kontrak komisi? Oke, tanda tangan, kata Han Tian. Setelah mesin printer berderit, sebuah kontrak yang menarik muncul di tangan Lin Fan. Lin Fan melirik ke sekeliling secara acak, dan akhirnya langsung menandatangani namanya. Kemudian, Lin Fan memberikan 2 tas yang sangat indah dan berkata, kedua tas ini untukmu. Lalu, dia melirik jam tangan di pergelangan tangannya dan berkata, sudah larut, aku pergi duluan. Setelah itu, aku berbalik dan duduk di Mercedes-Benz Big G, lalu kembali menuju Universitas Jiangbei. Hanya Han Tian yang tersisa, berdiri dia menatap Mercedes-Benz Big G yang pergi dengan tatapan kosong. Dalam benaknya, ia tak bisa berhenti memikirkan hal-hal kecil yang pernah terjadi bersama Lin Fan. Lin Fan sengaja mengundang dirinya sendiri untuk makan di restoran Star. Agar ia bisa mencicipi makanannya. Lin Fan menyewa seluruh Zhen Huyuting untuk dirinya sendiri. Agar pekerjaannya berjalan lancar. Lin Fan memberikan 2 tas edisi terbatas. Agar dia sendiri dapat menikmati merek terkenal tersebut. Terharu, bahagia, gembira, segala macam emosi, terus bersemayam di hatiku. Detak jantungnya mulai meningkat, dan rona merah muncul di wajah cantiknya. Pada saat yang sama, Lin Fan, yang mengendarai Mercedes-Benz Grand G, mendengar pengingat yang jelas di benaknya. Ding! Aura pesona, picu momen tak terlupakan. Saat ini. Lin Fan, yang sedang menunggu lampu lalu lintas, menunjukkan ekspresi ragu di wajahnya setelah mendengar suara di kepalanya. Terpicu dan tak terlupakan. Lalu, ia tak kuasa menahan diri untuk melihat sekeliling, tetapi ia tidak menemukan siapapun yang mengawasinya di dekat situ. Jadi, bagaimana situasinya? Tiba-tiba aura pesona itu muncul. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan harus menunda masalah itu untuk sementara waktu. Jing Lebel. Saat itu, telepon seluler di sebelah kursi berdering cukup keras. Lin Fan dengan santai menekan telepon mobil. Anda. Halo, Tuan Lin. Melalui telepon, terdengar kata-kata kasar dalam bahasa Mandarin. Lin Fan berkata, halo. Setelah mendengar jawaban Lin Fan, orang di telepon terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan dengan kata-kata yang sulit, Lin. Tuan Lin, saya Ketua Dewan Direksi, Oram, selamat datang Tuan Lin untuk menjadi pemegang saham. Saya tidak tahu. Tuan Lin. Apakah Anda menyukai hadiah yang saya berikan? Untuk panggilan ini, ketika Lin Fan menerima tas dan pakaiannya, dia sudah siap secara mental. Jadi, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, setelah mengakuisisi 5% saham LV, dia sudah memiliki pengalaman serupa. Aku suka hadiahmu, terima kasih, kata Lin Fan. Pihak lainnya juga dengan baik hati memberikan hadiah. Tata krama minimal pun masih perlu diperhatikan. Oram dengan gembira berkata, Tuan Lin, Anda terlalu sopan. Di masa mendatang, saya akan memberikannya kepada Anda. Jelas sekali, kemampuan bahasa Mandarinnya sangat biasa-biasa saja. Kemudian, setelah beberapa percakapan sulit lainnya, Oram menutup telepon. Saat itu, Lin Fan akhirnya tiba di Universitas Jiangbei. Dia duduk di kelas, kadang-kadang memperhatikan teman-teman sekelasnya yang tertawa, kadang-kadang mendengarkan ceramah guru, kadang-kadang tidur. Lin Fan merasa sangat rileks dan nyaman. Saat makan siang, Lin Fan menerima 32.102 yuan dari amplop merah pada pukul 12. Dalam sekejap mata, acara hari itu telah berakhir. Jing Lebel. Pada saat itu, ponsel di saku Lin Fan berdering dengan cepat. Dia melirik panggilan itu untuk mengingatkan dirinya bahwa itu adalah panggilan dari Tan Zhengyu, yang belum lama ini bersama beberapa temannya di pameran mobil Ferrari. Kakak Fan, apakah kau ada waktu luang malam ini? Aku membuat sebuah permainan dan ingin mengajakmu dan Jiaxin untuk berkumpul bersama, kata Tan Zhengyu terus terang. Di stasiun, Tan Zhengyu membantu Lin Fan. Meskipun hanya kontak singkat, Lin Fan merasa bahwa orang lain cukup baik. Selain itu, saya memang tidak punya kegiatan apapun di malam hari.
Jadi, Ying berkata, oke. Kemudian, Lin Fan menatap Song Jiaxin, yang tidak jauh darinya, sedang mengemasi buku-buku pelajarannya, dan berkata, ngomong-ngomong, apakah kamu mengundang Jiaxin? Belum, akulah yang pertama memanggilmu, kata Tan Sengyu. Baiklah, kamu tidak perlu menelepon Jiaxin, aku akan pergi dan berbicara dengannya saja, kata Lin Fan. Baik, terima kasih kakak Fan, kata Tan Sengyu dengan gembira. Song Jiaxin adalah sosok kakak perempuan yang dihormati di kalangan selebriti, sedangkan Tan Sengyu agak kurang transparan, menghubungi langsung. Ini benar-benar sedikit mengecewakan. Sekarang, dengan bantuan Lin Fan, semuanya menjadi jauh lebih baik. Setelah menutup telepon, Lin Fan melangkah maju menghampiri Song Jiaxin. Ilmuwan hebat kami, mengapa Anda datang kepada saya hari ini? Song Jiaxin tersenyum. Para siswa yang duduk di sebelahnya semuanya menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Untuk mengetahui, Song Jiaxin biasanya tidak tersenyum, dan dijuluki sebagai kecantikan gunung es oleh banyak orang. Akibatnya, sekarang dia malah bercanda dengan Lin Fan. Ini luar biasa. Lin Fan berkata dengan pasrah, jangan menggodaku. Tan Sengyu bilang dia sudah menyiapkan permainan malam ini dan ingin semua orang berkumpul. Apakah kamu mau pergi ke sana bersama malam ini? Hah? Tan Sengyu masih mengorganisir permainan ini. Kalau serunya, bagaimana mungkin aku tidak datang? Kata Song Jiaxin. Kata-kata ini. Jika ada seseorang di lingkaran itu yang mengenal Song Jiaxin, saya khawatir dia akan terkejut. Karena Song Jiaxin tidak hanya akan berpartisipasi dalam beberapa kegiatan balap saja. Untuk game lain, tetapi jarang muncul. Nah, dia bilang dia akan ikut bersenang-senang. Lin Fan mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke sana. Kemudian keduanya berjalan berdampingan menuju tempat parkir. Song Jiaxin memandang Pagani Fengshen, Koenigsegg CCR, dan mobil-mobil lain di tempat parkir, lalu bercanda, apakah ini akan menjadi tempat parkir eksklusif Anda? Bukankah begitu? Sejak Lin Fan memarkir mobil sportnya di sini, hanya sedikit orang yang parkir di dekatnya. Karena mereka semua takut masuk ke mobil Lin Fan secara tidak sengaja. Saat itu, saya khawatir saya tidak mampu menjual diri saya sendiri. Lin Fan menyentuh hidungnya lagi, membuka pintu sayap camar Pagani Fengshen, dan langsung duduk. Ledakan. Setelah Song Jiaxin duduk, Lin Fan menginjak pedal gas. Kemudian, seluruh mobil itu, seperti seekor binatang buas, melaju ke depan dengan cepat. Saat itu, Sun Luguo sedang duduk di ruang kerjanya, memegang sebuah buku ekonomi tebal, belajar dalam diam, dan sesekali mencatat. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa generasi kedua yang kaya seharusnya selalu makan, minum, dan bersenang-senang. Sebenarnya tidak. Mereka cenderung belajar lebih banyak dan lebih rajin daripada orang biasa. Karena sebagian besar dari mereka sangat kuat, dan mereka tidak hanya ingin mewarisi bisnis keluarga dari para tetua mereka, tetapi ingin bisnis keluarga tersebut berkembang lebih baik lagi di tangan mereka sendiri. Jing Lebel. Saat itu, telepon seluler Sun Luguo berdering dengan suara berat. Dia tidak suka diganggu saat membaca, jadi dia mengerutkan kening. Sun Luguo melirik notifikasi panggilan, tetapi tetap menjawab panggilan tersebut. Sengyu, ada apa? Tan Sengyu sepertinya mendengar nada tidak menyenangkan dalam ucapan Sun Luguo. Lalu dengan hati-hati ia berkata, Sao Sun, itu. Aku telah membuat sebuah permainan hari ini dan ingin mengundang semua orang untuk berkumpul. Aku ingin tahu apakah kamu akan uang nanti. Sun Luguo mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata, aku ada urusan malam ini. Ah. Baiklah, masalah Sun Sao penting, kalau begitu aku akan pergi bersama kakak Fan dan yang lainnya dulu, kata Tan Sengyu. Hah? Kakak Fan? Kakak Fan yang mana yang kau maksud? Tanya Sun Luguo buru-buru. Tan Sengyu menjawab, Lin Fan dan kakak Fan, yang balapan bersama di jalan raya Donglai Panshan terakhir kali. Setelah Sun Luguo mendengar itu, dia langsung meletakkan buku itu di atas meja. Lalu dia bertanya, di mana kalian akan bertemu? Four Seasons World. Seru Tan Sengyu buru-buru. Baiklah, aku akan datang nanti, kata Sun Luguo. Setelah menutup telepon. Tan Sengyu tak kuasa menahan gumamannya, wajah kakak Fan sungguh tampan, sampai-sampai Sun Sao langsung berubah pikiran. Setelah memiliki pengalaman dalam hal ini, dia menghubungi Liu Yuhang lagi. Sao Liu, aku mengatur putaran di dunia 4 musim hari ini. Apakah kamu mau datang dan berkumpul bersama? Ngomong-ngomong, Lin Fan, kakak Fan sudah setuju untuk datang, kata Tan Sengyu. Tawar yang Liu Yuhang langsung terdengar di dalam telepon. Astaga, harus tanya. Apa kau tidak tahu apa yang paling kusuka? Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Tan Sengyu dengan gembira berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu Liu Sao. Liu Yuhang memiliki kepribadian yang lebih berani, dan dia sangat suka ikut bersenang-senang. Namun, dia tidak akan berkumpul untuk mencari keseruan apapun. Tan Sengyu mengerti bahwa alasan persetujuan itu. Pastilah alasan Lin Fan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sangat meninggikan status Lin Fan di hatinya. Four Seasons World adalah bar terkenal di Jiangbei.
Pada saat itu, banyak mobil mewah sipil seperti BMW, Mercedes-Benz, Audi, dan sebagainya terparkir di depan CG Tiandi. Juga terparkir banyak mobil mewah kelas atas seperti Porsche dan Maserati, serta mobil sport super seperti Ferrari dan Lamborghini. Banyak wanita cantik berkeliaran di sekitar Ferrari, Lamborghini, dan mobil sport super lainnya, seperti binatang buas yang mencari mangsa. Ledakan. Setelah terdengar raungan dari kejauhan, para wanita cantik ini sepertinya telah mendengar suara mangsanya, dan pada saat yang bersamaan mereka menatap ke depan. Saya melihat sesosok Pagani Fengshen yang tampak keren melesat dari kejauhan. Pada akhirnya, itu berhenti secara perlahan. Jantung para wanita cantik itu seolah bergetar mengikuti gemuruh Pagani Fengshen, dan berdetak cepat, seolah tertarik, perlahan mendekat. Namun, sesaat kemudian, mereka semua berhenti. Karena, Pagani Fengshen berjalan masuk, bersama seorang pria dan seorang wanita. Jelas, ini berarti bahwa mereka bukanlah mangsa mereka. Song Jiaxin melihat semua itu di matanya dan tersenyum. Lin Fan, bagaimana, apakah kau menyesal telah mengantarku ke sini bersamamu? Lin Fan bertanya, mengapa kamu menyesalinya? Jika kau tidak membawaku. Saat ini, kau mungkin dikelilingi oleh banyak wanita cantik, kata Song Jiaxin. Jadi, kau telah menjadi perisaiku. Lin Fan tersenyum. Tameng. Song Jiaxin tertawa manis. Dia sering mendengar kata ini. Namun, ini adalah pertama kalinya hal itu digunakan pada diri saya sendiri. Saat itu, Tan Sengyu, yang sedang berdiri di gerbang CG Tiandi, berjalan mendekat dengan cepat. Saudari Jiaxin, Saudara Fan, apakah kamu di sini? Kata Tan Sengyu. Ya, apakah yang lain sudah di sini? Song Jiaxin mengangguk dan bertanya. Sao Liu, Sao Duan, Sao Huang dan yang lainnya ada di sini, dan Sao Sun serta yang lainnya mengatakan mereka akan segera datang, kata Tan Sengyu. Mereka bertiga berjalan dan berbincang. Saat aku memasuki Four Seasons World, telingaku dipenuhi dentuman musik, lampu-lampu terang di depan mataku, dan banyak pria dan wanita bergoyang liar di lantai dansa di kejauhan. Beberapa orang terus bergerak maju dan sampai di sebuah D besar. Saat itu, Liu Yuhang dan yang lainnya sedang duduk di sini minum whisky, sesekali menggoyangkan tubuh mereka mengikuti irama musik. Setelah melihat Lin Fan dan Song Jiaxin, mereka berdiri satu per satu. Kakak Fan, aku melihatmu lagi. Aku benar-benar ingin membunuhku. Seru Liu Yuhang dengan gembira. Pada saat yang sama, dengan tangan terbuka, dia hendak memeluk Lin Fan. Namun, Lin Fan menghindar dan berkata, aku hanya memeluk wanita cantik. Apapun yang kau katakan. Lupakan saja. Setelah berbicara, Lin Fan mengusap lengannya dengan lembut. Itu terlihat seperti. Tampaknya tujuannya adalah untuk meredakan bulu kuduk. Lihat di sini. Semua orang tertawa. Saat itu, Sun Luguo dan dua pria bertubuh sedang masuk. Ketika mereka melihat Lin Fan dan yang lainnya, mereka tak kuasa berkata, semuanya cepat sekali. Kamu terlalu lambat, kata Liu Yuhang. Oh, ternyata kecepatan juga merupakan sebuah keuntungan, kata Sun Luguo. Liu Yuhang mengerutkan kening, seolah ingin membantah lagi. Keluarga Sun dan keluarga Liu dapat dikatakan saling bermusuhan. Akibatnya, Sun Luguo dan Liu Yuhang akan bertengkar setiap kali mereka bertemu. Baik itu bermain catur, balap liar, atau minum-minum. Keduanya akan saling menginjak satu sama lain. Lin Fan berkata, seharusnya hampir sampai, kan? Duduk dulu dan rileks. Setelah semua orang mendengar dan mendengarkan, mereka semua duduk. Kemudian, Tan Sengyu memberi isyarat ke kejauhan. Tak lama kemudian, manajer Ma, mengenakan setelan kecil yang menonjolkan bentuk tubuhnya, berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dengan hormat ia berkata, Tan Sao, apakah Anda memiliki instruksi? Jelas sekali, Tan Sengyu adalah pengunjung tetap di sini, dan manajer Ma langsung mengenalinya. Steak, camilan, piring buah, lihat. Lalu, dua naga besar, kata Tan Sengyu. Ketika manajer Ma mendengar ini, wajahnya langsung dipenuhi senyum. Untuk mengetahui, naga besar adalah satu set kartu besar yang terdiri dari 6 kartu asekop dan memiliki total harga 100.000 yuan. Dua naga besar, bahkan jika steak, piring buah, dan camilan tidak termasuk. Biayanya akan mencapai 200.000 yuan. Ini jelas merupakan hal yang besar. Liu Yuhang berseru, dua naga besar. Sengyu, sungguh sombong. Meskipun begitu, mereka semua adalah saudara kandung dalam lingkaran yang sama. Namun, uang mereka tidak tak terbatas. Secara umum, uang saku yang diberikan hanya 10 juta setiap tahunnya. Sebagian orang, bahkan lebih sedikit lagi. Memasang permainan di sebuah bar membutuhkan biaya lebih dari 200.000 yuan, dan itu memang tindakan yang arogan. Pada saat itu, sekelompok wanita cantik dengan tubuh seksi dan paras yang lembut, masing-masing memegang sebotol kartu asekop, datang menghampiri dengan senyum seindah bunga. Dari kejauhan, naga itu tampak indah. Pada saat yang sama, DJ yang berdiri di atas panggung berteriak, selamat atas dua naga besar di dek 6. Mari kita bersorak meriah untuk para VIP di dek 6.
Tiba-tiba, seluruh Four Seasons World langsung menggemakan musik yang lebih antusias. Semua orang berteriak dan gemetar hebat. Liu Yuhang membuka sebotol kartu as sekop dan berteriak, "Ayo, minum bersama." Harus saya akui bahwa bar adalah tempat yang sangat berpengaruh. Semua orang minum-minum, mendengarkan musik, menggoyangkan tubuh mereka. Saat ini, tampaknya mereka semua telah melupakan masalah dan segala hal yang telah mereka alami. Hanya kebahagiaan dan semangat yang tersisa di hatiku. Ketika sebotol anggur habis, semua orang melompat dan berteriak kelelahan. Dan akhirnya berhenti perlahan. Para pengunjung duduk di dek, mengobrol satu sama lain, dan suasananya santai dan nyaman. Selamat bersenang-senang kali ini. Lain kali, kita akan memainkan game balap lagi. Kata Liu Yuhang dengan penuh semangat. Duduk di seberangnya, pria yang lebih kurus bernama Duan Qian memasang ekspresi frustrasi di wajahnya. Liu Yuhang berseru, "Duan Qian, apa? Masih belum menabung cukup uang untuk membeli mobil super?" Duan Qian mengangguk pasrah. Masuk akal bahwa orang-orang yang bisa duduk bersama adalah para tuan muda kaya raya dengan identitas yang sama. Seharusnya tidak sulit untuk membeli supercar dengan sedikit uang. Namun Duan Qian berbeda. Dia adalah mobil yang sangat bagus. Dia dulu sering ikut balap drag, dan bahkan mencurahkan seluruh energinya pada mobil itu. Akibatnya, ketika ayahnya berulang tahun, Duan Qian lupa bermain mobil-mobilan. Hal ini membuat lelaki tua itu sangat marah sehingga ia menyita mobilnya dan memotong 90% uang sakunya. Saat ini, Duan Qian hanya memiliki 100.000 uang saku setiap bulan, sehingga ia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Liu Yuhang meletakkan tangannya di bahu Lin Fan dan berkata, "Jika kamu ingin uang untuk membeli mobil, kamu harus meminta kepada saudara Fan." "Saudara Fan, apakah kamu punya proyek bagus? Bisakah kamu mengajak kami menghasilkan uang dan membelanjakannya?" Kabar terbaru tentang orang terkaya di dunia, bab terbaru dari penerimaan 7 miliar amplop merah. Kalimat ini, Liu Yuhang memiliki dasar. Karena dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang Lin Fan, ada beberapa mobil sport super. Selain itu, Lin Fan juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga Zhou di ibu kota. Memiliki celah untuk menghasilkan uang kecil tentu sangat mudah. Orang-orang lain di tempat kejadian memusatkan perhatian mereka pada Lin Fan. Sejak awal pertemuan, Liu Yuhang, Sun Luguo, Song Jiaxin dan Tan Zhengyu semuanya mengepung Lin Fan. Anda tahu. 3 orang pertama adalah orang-orang yang sangat penting dalam lingkaran ini. Tentu saja tidak mudah untuk bisa memperlakukan mereka seperti ini. Dan Tan Zhengyu selalu berusaha menyenangkan Lin Fan. Lin Fan berpikir sejenak, sebelum akhirnya berbicara. Ding. Misi, menjadi kaya bersama. Pimpin setidaknya 3 orang dan raih total lebih dari 100 juta yuan. Hadiah 5 amplop merah perak. Lin Fanyan mendengarnya, matanya sedikit bergerak. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Sebenarnya, saya punya beberapa pilihan dalam hal menghasilkan uang." "Haha, aku sudah tahu." Kata Liu Yuhang dengan gembira, "Kakak Fan, cepat minta saran." Orang-orang lain di tempat kejadian semuanya tertarik. Lin Fan berkata, "Saya mendapat informasi rahasia tentang sejumlah perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Jika Anda percaya, Anda bisa menyerahkan uang kepada saya untuk dioperasikan selama 3 hari. Saya tidak berani mengatakan bahwa keuntungan lebih dari 20% masih dijamin." Jelas sekali, Lin Fan berencana menggunakan grafik 100 saham tersebut dalam 3 hari ke depan. Adapun angka 20%, itu adalah pernyataan yang sangat konservatif. "Aku percaya, aku sangat percaya," kata Liu Yuhang dengan penuh semangat. Menurutnya, informasi rahasia tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham tersebut seharusnya diberikan oleh keluarga Zhou. Apakah keluarga Zhou itu salah satu keluarga terkemuka di Tiongkok? Apakah informasi yang mereka berikan masih salah? Ini adalah kesempatan terbaik untuk menghasilkan uang. Jika Anda melewatkannya, Anda pasti akan menyesalinya seumur hidup. "Saudara Fan, apakah ada batasan atas jumlah investasi?" tanya Sun Luguo. Jelas sekali, dia juga sangat mempercayai kata-kata Lin Fan. "Kau tahu, Lin Fan adalah seseorang yang bahkan Qin Weiming dan Qin Lao pernah selamatkan. Bagaimana mungkin dia tidak percaya dengan apa yang dia katakan?" Lin Fan berpikir sejenak dan berkata, "Lebih baik jangan melebihi 10 miliar. Dia juga ingat bahwa setelah menggunakan grafik saham selama 3 hari berikutnya, jumlah pembelian satu saham harus kurang dari 1% dari nilai pasar saham tersebut. Dengan perhitungan ini, jika 100 saham dibeli secara terpisah, seharusnya tidak ada masalah dengan nilai kurang dari 10 miliar. Tidak lebih dari 10 miliar. Kata-kata ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Meskipun demikian, semua orang yang hadir memiliki aset lebih dari puluhan miliar. Namun, sebagian besar hanya berupa aset tetap. Dana 10 miliar. Sekalipun Anda menjualnya, Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya kembali. Sun Luguo berkata, "Saudara Fan, mau main pertandingan besar?" "Tidak selalu, itu tergantung padamu," kata Lin Fan dengan santai. Pertandingan hari ini membuat Lin Fan dan semua orang menjadi lebih akrab. Lin Fan berpikir mereka cukup bagus, ditambah alasan untuk tugas sistem tersebut.
Oleh karena itu, dia ingin mengajak semua orang untuk menghasilkan uang bersama. Namun, jika semua orang tidak percaya pada diri mereka sendiri, Lin Fan tidak peduli. Kalah dalam sebuah misi tidak lebih dari sekadar tidak berarti. Liu Yuhang mengusap dagunya dan berkata, bukankah jumlahnya lebih dari 10 miliar? Aku harus pulang dan berdiskusi dengan ayah dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, Kakak Fan, kapan kau akan memulai operasinya? Saya juga harus berdiskusi dengan orang tua itu, kata Sun Luguo. Apakah mereka semua harus pulang untuk berdiskusi dengan orang tua itu? Jelas, ini akan menjadi sesuatu yang besar. Mereka hanya percaya bahwa Lin Fan benar-benar memiliki informasi rahasia tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Bukankah ucapan seperti ini biasanya bohong? Semua orang menatap mata Lin Fan dengan penuh kejutan. Song Jiaxin yang duduk di sebelahnya berkata, karena Lin Fan akan bertindak, tentu saja aku tidak bisa melewatkannya. Aku akan meminta keluarga untuk mengeluarkan 500 juta. Adapun lebih dari itu, tergantung berapa banyak yang bisa kukumpulkan dalam waktu singkat. Berjanjilah langsung untuk memberikan setidaknya 500 juta yuan kepada Lin Fan untuk investasi. Semua orang yang hadir membuka mulut lebar-lebar. 500 juta. Ini jelas bukan angka yang kecil. Setiap orang yang berada di rumah mungkin juga dapat menghabiskan 500 juta. Namun, setelah semua uang hilang, uang itu bahkan disapu bersih oleh Lin Fan. Kemudian, rantai modal keluarga mereka mungkin akan benar-benar terputus. Bukan tidak mungkin kecerobohan akan terjadi di tengah keluarga. Apakah Song Jiaxin percaya pada Lin Fan seperti ini? Dia benar-benar percaya pada Lin Fan. Pertama, saya percaya padanya. Kedua, dia percaya pada kemampuan Lin Fan. Karena Song Jiaxin tahu bahwa Lin Fan telah memecahkan dugaan Zhou, dugaan bilangan prima kembar, dan menciptakan alat prediksi gempa bumi. Dia adalah ilmuwan yang sangat hebat. Para ilmuwan besar itu tidak yakin apakah mereka akan berinvestasi begitu saja. Sedangkan soal mengambil kembali uangnya. Kalau begitu, tidak perlu. Karena ilmuwan besar seperti ini takut dia tidak menginginkan uang. Jika diperlukan, saya tidak tahu berapa banyak orang atau bahkan negara yang akan bergegas memberinya uang. Lusa, jika kalian ingin memilih bersama, beritahu aku. Jika kalian tidak ingin memilih, tidak masalah, kata Lin Fan. Duan Qiandao, masih ada 1 hari lagi. Baiklah, aku akan kembali dan berkumpul, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa membujuk orang tua itu. Saya ingin kembali dan mempersiapkan diri. Aku juga harus mendiskusikannya. Awalnya, semua orang tidak terlalu memperhatikan investasi atau hal semacamnya. Namun, melihat Liu Yuhang, Sun Luguo, dan Song Jiaxin semuanya menanggapinya dengan sangat serius. Bahkan ratusan juta dana harus dikeluarkan. Mereka pun kembali bersemangat satu per satu. Pertandingan hari ini berakhir lebih awal karena masalah investasi. Pada malam hari, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Ding! Pada saat itu, kecuali Lin Fan, mereka semua ditarik ke dalam sebuah grup bernama Jiangbei Finance oleh Song Jiaxin. Song Jiaxin, Lin Fan mengatakan bahwa dalam 3 hari, Anda bisa mendapatkan setidaknya 20% dari pendapatan, tetapi saya percaya Anda tidak bodoh. Keuntungan tinggi selalu mengandung risiko tinggi, dan tidak ada yang bisa sepenuhnya memprediksi masa depan. Song Jiaxin, jadi, meskipun pada akhirnya kamu tidak mendapatkan 20% dari pendapatan, atau bahkan mengalami kerugian, aku harap kamu tidak langsung menyalahkan siapapun. Song Jiaxin, jika Anda sudah melakukan persiapan seperti itu, maka Anda bisa memberikan uangnya kepada Lin Fan untuk beroperasi bersama, jika belum, jangan berikan padanya. Saat itu, tidak akan ada yang berkomentar. Liu Yuhangdao, saudari Jiaxin benar, setiap orang sudah dewasa, bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Namun, aku percaya pada Kakak Fan. Sun Luguo, saya baru saja berkomunikasi dengan orang tua itu, dan saya akan mentransfer 400 juta kepada saudara Fan besok. Liu Yuhang, oke. Sayangnya. Saya akan mentransfer 500 juta yuan untuk Kakak Fan untuk membantu operasi. Duan Qian, Kakak Fan juga membantu kita menghasilkan uang. Bahkan jika kita merugi, kita tidak akan pernah mengatakan apapun. Satu-satunya yang disayangkan adalah ayahku masih marah. Aku tidak tahu berapa banyak uang yang bisa kubayar besok. Tan Seng Yu, hari ini agak terlambat, dan aku akan membicarakannya dengan orang tua itu besok. Namun, aku sudah berencana untuk menyerahkan semua tabunganku selama bertahun-tahun kepada Kakak Fan untuk operasi. Kakak Fan, pergilah. Su Songkuan, aku tidak akan bisa membicarakannya dengan keluargaku sampai besok. Zhang Bin, aku juga. Lin Fan tidak tahu apa yang terjadi di grup masa depan itu. Saat itu, dia datang ke lantai 25 Yike City. Setelah Huang Ling dan Qiu Ziqian melihat Lin Fan, kedua wajah cantik mereka langsung tersenyum. Mereka belum melihat Lin Fan selama 2 hari sejak Lin Fan membeli seluruh bangunan di kota Yike. Hal-hal kecil tidak akan memenangkan hati pengantin baru. Sampai jumpa lagi, dengan lebih bahagia. Saat itu malam hari, dan seluruh bangunan itu menjadi milik mereka. Oh, Epsilon. 3 Epsilon.
83 sama dengan 8. Pembakar dupa di Rizau menghasilkan asap ungu, dan Anda dapat melihat air terjun Hanging Qianchuan di kejauhan. Terduga, Bima Sakti jatuh lurus ke bawah sejauh 3.000 kaki selama 9 hari. Keesokan harinya, saat Lin Fan membuka matanya, sudah ada pesan di ponselnya. Pukul 0, China Merchants Bank mengirimkan 3.670.100 yuan. Bangun tidur setiap hari menghasilkan pendapatan lebih dari 3 juta yuan. Kemudian, setelah mandi dan sarapan, Lin Fan datang ke sekolah dengan perlahan dan memulai kembali kehidupan siswa yang santai. Dalam sekejap mata, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Amplop merah muncul. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 3 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 10 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 1000 yuan. Ding. Kenali aku dan dapatkan 19.999 yuan. Beberapa waktu lalu, tampaknya keberuntungannya telah habis. Amplop merah yang tiba tepat waktu hari ini, Lin Fan hanya menerima 42.119 yuan. Siang itu, Lin Fan duduk di kursinya, membolak-balik ponselnya secara acak, dan sesekali menguap. Saat itu, Song Jiaxin berjalan perlahan mendekat. Lin Fan, keluarga saya menyiapkan 700 juta yuan, Liu Yuhang dan Sun Luguo masing-masing menyiapkan 600 juta yuan, Tan Zhengyu 100 juta yuan, Zhang Bin 100 juta yuan, Duan Qian 4 juta yuan. Ke rekening mana semua uang itu harus ditransfer? Kemarin Song Jiaxin bilang 500 juta, Sun Luguo bilang 400 juta, dan Liu Yuhang bilang 500 juta. Saat ini, jumlahnya sudah sedikit meningkat. Jelas sekali, mereka sangat mempercayai Lin Fan. Lin Fan berkata, akun investasi saya. Kemudian, Lin Fan menuliskan nomor kartunya. Baik. Song Jiaxin mengangguk. Ketika Song Jiaxin pergi, Song Yi yang duduk di sebelahnya tak kuasa berkata, Fan. Kakak Fan, apa kau baru saja bilang 700 juta? 600 juta. Itu. Berapa sebenarnya? Zheng Jinbao dan Ma Zong menajamkan telinga mereka, jelas sekali, mereka juga sangat penasaran. Oh. Uang, kata Lin Fan dengan santai. Diam. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Mereka mendengar dengan sangat jelas barusan. 1 bernilai 700 juta, 2 bernilai 600 juta, 2 bernilai 100 juta, dan 1 bernilai 4 juta. Dengan kata lain, Lin Fan harus menerima total 2.104 juta. Angka ini sungguh menakutkan. Angka-angka astronomi yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka, oke. Bahkan, jangankan 2.104 juta, 4 juta yang di belakang itu, mereka belum pernah melihatnya. Lin Fan menatap mereka dengan tercengang dan tak kuasa menahan senyum, mereka mengizinkan saya menginvestasikan uang ini. Ini. Saya tidak tahu apakah mereka mendengarnya. Karena mereka selalu dalam keadaan linglung, dan mereka belum pulih dalam waktu yang lama. Pada saat itu, ponsel Lin Fan sedikit bergetar. China Merchants Bank mengirimkan 2.104 juta yuan. Melihat ini, Lin Fan langsung mengirim pesan kepada Song Jiaxin, saya sudah menerimanya. Di sisi lain, kelompok masa depan. Su Songkuan dan yang lainnya mengambil inisiatif untuk menarik diri dari kelompok tersebut. Lagi pula, ini adalah grup yang didirikan untuk membantu Lin Fan berinvestasi. Mereka tidak berinvestasi, dan mereka tidak punya harga diri untuk bertahan lebih lama. Hari ini, mereka berbicara dengan para tetua mereka tentang investasi. Sebagian orang tidak dapat menghasilkan uang karena kekurangan dana yang dialami keluarga akhir-akhir ini. Sebagian orang tidak percaya. Awalnya, Lin Fan masih terlalu muda. Kedua, mereka tidak mengenal Lin Fan. Karena pertimbangan yang bijaksana, semua orang memilih untuk menghentikan investasi. Su Songkuan dan yang lainnya memiliki sedikit uang di tangan mereka, tetapi jumlahnya hanya puluhan juta dolar. Mereka harus mengeluarkan uang, dan juga merasa sayang untuk mengeluarkan uang dalam jumlah kecil. Jadi, pada akhirnya, tidak ada investasi yang dilakukan. Namun, mereka tidak tahu seberapa besar kerugian yang akan mereka alami karena tidak melakukan investasi tersebut. Liu Zhenyu, Duan Qian, lumayan. Anda bisa mendapatkan 4 juta. Duan Qian, aku telah menggadaikan semua hadiah yang kubeli sebelumnya, serta hadiah dari orang tuaku, dan aku hanya mendapatkan 4 juta. Liu Zhenyu, sialan. Luar biasa. Duan Qian, ini wajib. Sekarang aku menunggu kakak Fan membantuku untuk mengapresiasinya. Liu Zhenyu, jika kalah, jangan menangis. Duan Qian, tidak masalah, benda-benda itu toh tidak berguna bagiku. Sun Luguo, Tan Zhengyu dan Zhang Bin, sudahkah kalian menjelaskan situasinya kepada para tetua? Semua untung dan rugi harus diakui. Tan Zhengyu, tidak masalah. Zhang Bin, aku juga baik-baik saja. Jelas sekali, Liu Yuhang dan Sun Luguo sedang memvaksinasi Lin Fan. Sepulang sekolah, Lin Fan langsung pergi ke Villa Panlong. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke sistem tersebut. Apakah Anda sudah masuk? Ya, ding. Selamat, Anda telah mendapatkan gedung Jiaye. Gedung perkantoran Jiaye adalah gedung perkantoran kelas atas di pusat kota Jiangbei.
Letaknya berdekatan dengan gedung Beijia yang diakuisisi Lin Fan sebelumnya. Menurut harga pasar, nilainya lebih dari 1 miliar. Lin Fan bergumam, apakah ada gedung perkantoran lain? Tidak apa-apa. Dia berbaring di sofa empuk dan menggeser layar ponselnya secara acak. Waktu itu seperti air, terus mengalir. Dalam sekejap mata, hari menjadi gelap. Lin Fan meregangkan pinggangnya dan berkata, ini agak membosankan. Lupakan saja, mari kita mulai mengelola keuangan hari ini. Apakah sebaiknya menggunakan 100 kartu tren saham dalam 3 hari ke depan? Tiba-tiba, Lin Fan memiliki grafik 3 hari untuk 100 saham dalam pikirannya. Di antaranya, termasuk 40 saham China dan 60 saham negara M. Jika Anda adalah orang biasa, bahkan jika Anda mengetahui grafik tren saham-saham ini, saya khawatir, memaksimalkan keuntungan juga sulit. Namun Lin Fan berbeda. Dia memiliki pengalaman matematika setingkat akademisi, dan perhitungan grafik-grafik ini semudah makan baginya. Dia dengan mudah tahu bagaimana cara mendapatkan keuntungan maksimal. Lin Fan dengan cepat masuk ke akun saham negara M yang terdaftar, dan mentransfer 1052 juta miliknya, serta 2,14 miliar milik Song Jiaxin, Sun Luguo, Liu Yuhang, Tan Zhengyu, Zhang Bin, dan Duan Qian, ke akun saham tersebut. Kemudian, pada waktu yang tepat, beli beberapa saham yang telah jatuh ke titik terendah secara bertahap. Karena penerapan mekanisme T+0 pada saham negara M. Oleh karena itu, Lin Fan mampu menjual saham-saham tersebut di dekat titik tertinggi, dan menunggu hingga titik terendah untuk membelinya kembali. Berkali-kali. Hanya dalam 1 jam, dana Lin Fan meningkat sebesar 7%. Lin Fan sudah lama tidak menunjukkan minat yang besar pada uang. Namun, melihat angka-angka yang terus meningkat, saya masih merasa sedikit tertarik. Oleh karena itu, Lin Fan terus beroperasi sepanjang malam. Saat hari mulai terang, pasar saham di negara M telah berakhir. Operasi Lin Fan juga terhenti. Hanya dalam 1 malam, pendapatan Lin Fan mencapai 50%. Pada rekening saham, awalnya hanya ada 3,156 miliar. Setelah 1 malam berlalu, jumlahnya menjadi 4,734 miliar. Ini mengerikan. Kabar terbaru tentang orang terkaya di dunia, bab terbaru dari penerimaan 7 miliar amplop merah. Keesokan harinya, Lin Fan pergi ke sekolah, mengikuti pelajaran, dan tidur seperti biasa. Dia tidak lagi membeli saham China. Akibatnya, China Stocks menerapkan sistem T+1 dan memiliki batasan harian 10%. Bahkan jika papan bumi dan langit langka dibeli, pendapatan harian hanya 20%. Terlebih lagi, 40 saham Tiongkok yang diakuisisi Lin Fan tampaknya bukan saham papan atas, merujuk pada pasar saham yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Kedua, potong daun bawang dari negara M, yang lebih harum. 2 hari berlalu begitu cepat. Dalam 2 hari terakhir, mungkin karena dia mempercayai Lin Fan, mungkin juga karena dia tidak ingin memberi tekanan pada Lin Fan. Song Jiaxin, Liu Yuhang, Sun Luguo, dan yang lainnya tidak datang untuk mengajukan pertanyaan apapun. Lin Fan juga senang bisa berbicara dengan lancar. Dan dalam 3 hari pembelian saham ini, pada hari pertama, Lin Fan menerima 50% dari pendapatan. Keesokan harinya, Lin Fan menerima hampir 70% dari pendapatan tersebut. Pada hari ketiga, Lin Fan menerima hampir 60% dari pendapatan. Manfaat ini bukan sekadar 50% plus 70% plus 60% sama dengan 180%. Ini adalah pendapatan yang diakumulasikan dan ditumpangkan setiap kali, yaitu 1,5x 1,7x 1,6 sama dengan 4,08. Dengan kata lain, hanya dalam 3 hari, imbal hasilnya mendekati 408%. Saat ini, saldo rekening Lin Fan adalah 12,876 juta yuan. Ini mengerikan. Hari ini kebetulan adalah hari Sabtu. Setelah Lin Fan tidur sepanjang pagi, dia mengirimkan semua transaksi investasi selama 3 hari kepada Song Jiaxin. Lin Fan, investasinya sudah selesai. Screenshot. JPG, screenshot. JPG, screenshot. JPG. Jing Lebel. Setelah beberapa saat, ponselnya berdering cukup keras. Begitu Lin Fan menjawab telepon, suara Song Jiaxin yang tergesa-gesa terdengar dari dalam. Lin Fan, apa yang baru saja kau kirimkan padaku? Lin Fan bertanya-tanya, hah? Bukankah sudah ku bilang? 3 hari yang lalu, bukankah kau mentransfer 2,114 miliar kepadaku? Ditambah 1,052 juta milikku sendiri, total investasi tercatat menjadi 3,156 juta. Lalu bagaimana bisa sekarang menjadi 12,876 juta yuan? Tanya Song Jiaxin dengan tergesa-gesa. Investasi dan penghasilan. Lin Fan menganggapnya sebagai hal yang sudah pasti. Begitu dia mengatakan itu, suara di telepon langsung hilang. Setelah Song Jiaxin mendapat persetujuan dari Lin Fan, dia benar-benar terkejut. Dia lahir di keluarga Song, keluarga kaya. Dia telah melihat banyak uang dan telah menyaksikan banyak kasus keuntungan investasi. Namun, dia tetap terkejut dengan operasi yang dilakukan Lin Fan. 3 hari. Tidak.
Dalam 2,5 hari, angka 3,1 miliar langsung berubah menjadi 12,8 miliar. Berlipat ganda hingga 4 kali. Betapa menakjubkan keuntungan ini. Perampokan itu tidak secepat itu, oke. Jika insiden ini diungkapkan, pasti akan mengejutkan banyak orang. Para analis, para manajer senior. Semuanya minggir. Nyatanya. 3 hari lalu, ketika diminta untuk memberikan uang kepada Lin Fan dan memintanya untuk membantu investasi, Song Jiaxin juga merasa bahwa dia tidak akan rugi. Namun, dia belum pernah berhasil mendapatkan penghasilan setinggi itu. Lin Fan melihat bahwa telepon tidak bersuara selama beberapa saat, jadi dia sedikit terbatuk dan berkata, Jiaxin, apakah kamu masih mendengarkan? Ah, Song Jiaxin bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa. Lin Fan berkata, saya menyumbang sepertiga dari dana tersebut, yaitu saya mengambil 4,249 miliar yuan, dan kemana saya harus pergi untuk sisa 8,27 miliar yuan? Apakah saya harus kembali dengan cara yang sama? Harus kuakui bahwa Song Jiaxin memang pantas menjadi putri keluarga Song. Setelah sedikit terkejut, dia cepat pulih. Sisa dana dapat dikembalikan dengan cara yang sama, kata Song Jiaxin. Baik, jawab Lin Fan, bertindak cepat. Tidak butuh waktu lama hingga kartu bank Song Jiaxin menerima pengingat. Kemudian, dia mengirim pesan di grup masa depan. Song Jiaxin, investasi Lin Fan telah berakhir, dan seluruh pokok serta pendapatan investasi telah dikembalikan ke kartu bank. Song Jiaxin, jumlah totalnya adalah 8,627 miliar. Song Jiaxin, Anda benar, jumlahnya adalah 8,627 miliar. Liu Yuhang, sialan. Sun Luguo, sialan. Tan Zhengyu, sialan. Zhang Bin, sialan. Duan Qian, sial. Seluruh grup tersebut langsung tergesek dalam sekejap. Sun Luguo, 3 hari. Tidak mungkin. Dalam 2,5 hari, tingkat pengembalian investasi kita sudah mencapai lebih dari 400%. Sun Luguo, bukankah aku bermimpi? Liu Yuhang, mau tahu apakah kamu punya mimpi? Mudah saja. Akan kutampar saja kamu. Jika itu terjadi sebelumnya, Sun Luguo pasti akan berdebat dengan Liu Yuhang. Namun sekarang, dia tidak lagi memiliki pemikiran tambahan itu. Sun Luguo, bagaimana Kakak Fan bisa mendapatkan penghasilan setinggi itu dalam waktu sesingkat ini? Song Jiaxin, investasi. Kemudian, dia memasukkan semua tangkapan layar yang dikirim Lin Fan kepadanya ke dalam grup tersebut. Sun Luguo, ini. Tidak bisa dipercaya. Karena dia membandingkan titik-titik pada setiap transaksi dan menemukan bahwa Lin Fan membeli pada titik terendah dan menjual pada titik tertinggi hampir setiap kali. Dengan operasi yang begitu intensif, tidak ada yang melewatkannya. Ini. Seolah-olah kau bisa meramalkan masa depan. Namun, Sun Luguo memahami bahwa di dunia ini, mustahil bagi siapapun untuk meramalkan masa depan. Satu-satunya hal yang dapat dijelaskan adalah bahwa Lin Fan benar-benar memiliki informasi rahasia tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham tersebut, serta kemampuan trading yang luar biasa. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Fan memiliki sebuah sistem dan dia benar-benar bisa memprediksi masa depan. Song Jiaxin, ya, luar biasa. Song Jiaxin, awalnya, Lin Fan bisa menikmati kekayaan ini sendirian, tetapi dia mengambil risiko besar dan membagikannya kepada kita. Ini adalah kemurahan hati. Ini adalah cinta. Ini adalah keadilan. Song Jiaxin, aku tidak ingin di masa depan terjadi hal-hal seperti tidak hanya melupakan kebaikan dan persahabatan ini, tetapi sebaliknya, kebaikan itu malah berujung pada balas dendam. Sun Luguo, jika hal seperti ini terjadi, aku akan menjadi orang pertama yang memecatnya. Tan Zhengyu, saya yang kedua. Liu Yuhang, berarti aku yang ketiga. Tan Zhengyu, kalau begitu. Itu yang ketiga. Liu Yuhang, lumayan. Berarti aku yang kedua. Zhang Bin, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Duan Qian, benar sekali. Duan Qian, hei. Jadi, aku bisa dapat 16 juta. Sepertinya aku melihat Daniel memberi isyarat kepadaku. Hahaha. Tentu saja, Lin Fan tidak tahu apapun tentang grup masa depan itu. Pada saat itu, sebuah pengingat yang jelas terdengar di benaknya. Ding. Selesaikan tugas, menjadi kaya bersama. Pimpin setidaknya 3 orang dan raih total lebih dari 100 juta yuan. Dapatkan 5 amplop merah perak. Lin Fanyan mendengar ini dan langsung duduk tegak, lalu berkata, apakah kau akhirnya menyelesaikan tugasnya? Oke, mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan. Buka 5 amplop merah perak. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta yuan. Ding. Selamat, kamu mendapatkan kartu kritikal makanan. Ding. Selamat, Anda telah menerima 300.000 yuan. Ding. Selamat, Anda telah menerima 400.000 yuan. Ding. Selamat, membaca www. Kansu. Kau menerima 700.000 yuan. Lin Fan langsung fokus pada kartu kritik diet. Kartu diet cerit. Setelah makan, Anda bisa mendapatkan hadiah cashback secara acak sebanyak 100 hingga 10.000 kali. Lihat di sini. Lin Fan mengerutkan bibir dan berkata, beberapa amplop merah perak ini tidak berguna.
Percuma saja. Jika didengar orang lain, saya tidak tahu akan jadi apa. 5 amplop merah perak menerima total 2,4 juta yuan. Dan dengan kartu Food Treat, setelah makan, Anda bisa mendapatkan hadiah cashback 100 hingga 10.000 kali lipat. Jika Anda menemukan restoran mahal, menghabiskan ratusan ribu, dan mendapatkan potongan harga ribuan kali lipat, maka Anda bisa langsung menghasilkan ratusan juta. Tidak terlalu bagus. Kabar terbaru tentang orang terkaya di dunia, bab terbaru dari penerimaan 7 miliar amplop merah. Kemudian, Lin Fan mengalihkan perhatiannya ke sistem masuk. Masuk. Ding. Berhasil masuk dan memenangkan 10 juta yuan. Lin Fan menghela napas, lalu berkata, hari ini 10 juta lagi. Bukankah keberuntungan seharusnya diingat seperti ini? Dalam beberapa hari terakhir, pendapatan harian Lin Fan dari login mencapai 10 juta yuan. Ditambah lagi lebih dari 3 juta dari bernapas, berjalan, dan tidur. Artinya, penghasilan tetap hariannya lebih dari 13 juta. Saat ini, modal kerja Lin Fan telah mencapai 4,312 miliar yuan. Ini adalah modal kerja pribadi. Jika dia dikenal orang lain, dia pasti akan menatap dengan heran. Jing Lebel. Saat itu, ponsel Lin Fan berdering cukup keras. Dia melirik pengingat panggilan dan mendapati bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal dari pasar diskon. Diskon. Sepertinya aku tidak kenal siapapun di sana, kan? Lin Fan sedikit bingung, dan perlahan menekan tombol jawab. Halo, apakah ini Tuan Lin? Terdengar suara agak pelan di telepon. Ini aku, ya. Tanya Lin Fan. Oh, saya Malaysianya Ali. Malaysia tersenyum ramah, seolah-olah sudah lama tidak bertemu teman. Ari hanya memiliki satu kuda besar, dan itu adalah ketua Ari. Dia jelas layak disebut sebagai tokoh legendaris. Jika orang lain tiba-tiba menerima telepon dari Malaysia, saya khawatir saya akan terkejut dan kebingungan. Namun, Lin Fan baru-baru ini menerima telepon dari Presiden LV dan CUGGI, dan dia bisa dianggap memiliki beberapa pengalaman dalam berdialog dengan orang-orang di tingkat ketua. Jadi, saya tidak terlalu terkejut. Ternyata itu Presiden Malaysia, halo, kata Lin Fan. Saya baru saja kembali dari perjalanan bisnis beberapa hari yang lalu dan mengetahui bahwa Bapak Lin membeli 5% saham Ari Group kami, sehingga saya tidak segera menghubungi Bapak Lin. Ini kesalahan saya. Agak kurang sopan. Mohon maaf, kata Malaysia. Lin Fan tersenyum dan berkata, orang Malaysia biasanya tidak mempermasalahkan hal ini hanya masalah kecil. Haha, Pak Lin memang orang yang berperut buncit. Aku lega kalau kau bilang begitu. Kata Malaysia dengan gembira. Kemudian, keduanya melanjutkan percakapan singkat. Malaysia akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dari panggilan telepon ini. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, konferensi internet yang akan diadakan di Jiangbei besok pagi akan dihadiri oleh banyak perusahaan internet besar dalam negeri, dan saya akan pergi ke sana besok. Saya tidak tahu apakah Pak Lin bisa hadir besok. Kalau memungkinkan, kita bisa makan santai bersama. Bagaimana menurut Anda? Konferensi internet. Saat keluar rumah akhir-akhir ini, Lin Fan sering melihat berita terkait di halte bus, layar LED perkotaan, dan tempat-tempat lainnya. Dia sudah sedikit penasaran. Oleh karena itu, Lin Fan menjawab, saya akan lewat besok. Oke, sampai jumpa besok, kata Malaysia dengan gembira. Tidak lama setelah Lin Fan menutup telepon berdering lagi. Kali ini, nomor yang muncul adalah nomor yang tidak dikenal dari Shenzhen. Tuan Lin itu baik. Suara di telepon terdengar sangat lembut, memberikan kesan yang halus. Lin Fan berkata, halo. Saya adalah kuda kecil pinguin. Terima kasih atas pengakuan Anda terhadap pinguin dan telah mengakuisisi 5% saham, kata Xiao Ma. Begitu Malaysia mengakhiri panggilan, Xiao Ma langsung menyusul. Lin Fan terkejut sejenak sebelum berkata, kuda kecilku selalu sopan. Xiao Ma berkata, benar. Saya akan berpartisipasi dalam konferensi internet Jiangbei besok. Saya ingin tahu apakah Tuan Lin akan datang dan melihat-lihat. Ngomong-ngomong, bagaimana pendapat Tuan Lin jika kita makan bersama? Lin Fan langsung menjawab, tidak masalah. Lagi pula, dia baru saja menyetujui Presiden Malaysia. Nah, kalau saya berjanji pada Pak Ma, tidak apa-apa, kan? Dan masih banyak lagi. Apakah itu janji kepada Presiden Malaysia? Lin Fan sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan tepat sebelum berbicara, dia mendengar suara berisik di telepon. Kemudian, Xiao Ma buru-buru berkata, terima kasih, Tuan Lin, atas keramahan Anda. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan, sampai jumpa besok. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Hanya Lin Fan yang ragu-ragu di tempatnya untuk beberapa saat. Aku baru saja berjanji pada Presiden Malaysia untuk makan, dan sekarang aku berjanji pada Ma kecil itu. Lupakan saja, ayo makan bersama. Setelah memikirkan hal itu, Lin Fan tidak memikirkannya lagi. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengerutkan kening. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Fan tinggal di villa ini untuk melakukan perdagangan saham. Dan dia memang bukan tipe orang yang terlalu memperhatikan kebersihan, sehingga seluruh villa menjadi sedikit berantakan.
Luas setiap villa Panlong lebih dari 800 meter persegi. Biarkan Lin Fan membersihkannya sendiri. Bukankah itu akan melelahkan? Jadi Lin Fan mengeluarkan ponselnya, mencari perusahaan jasa kebersihan rumah yang memiliki peringkat lebih baik, dan menelepon. Halo, Al Housekeeping siap melayani Anda. Sebuah suara yang jernih dan manis terdengar di telepon. Setelah mengobrol beberapa saat, Lin Fan menutup telepon. Ding dong. Setelah sekitar setengah jam, bel pintu berbunyi di luar. Setelah Lin Fan membuka pintu, seorang wanita cantik dengan mata seperti buah persik, alis seperti daun willow, bibir seperti ceri, kulit putih, tubuh berisi, sepasang tangan ramping, dan keranjang plastik di tangannya, berjalan masuk perlahan. Al Housekeeping, siap melayani Anda. Bisik wanita cantik itu. Suaranya seperti suara air mata air yang jernih dan merdu, sangat indah. Lin Fan takjub dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap lawannya dengan saksama. Nilai nominal, 95. Nilai favorit, 40. Nilai nominal tahun 95. Apakah Anda sedang mencari orang-orang berkualitas tinggi untuk pekerjaan rumah tangga saat ini? Apakah ini persiapan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga? Apa yang harus saya lakukan? Melihat Lin Fan menatapnya, wajah cantik dan lembut wanita itu sedikit memerah, dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Lalu dia bertanya, apakah itu Tuan Lin? Ah, ini aku, Al petugas kebersihan, kan? Kalau begitu, silakan masuk dan bersihkan. Kata Lin Fan. Si cantik mendengar ini dan masuk, lalu mengenakan penutup sepatu dan celemek. Awalnya, Lin Fan berpikir bahwa untuk wanita secantik ini, kebersihan seharusnya hanya sekadar melihat-lihat, dan dia tidak memiliki kemampuan membersihkan yang sangat baik. Namun, Lin Fan mengamati dengan tenang untuk beberapa saat sebelum menyadari bahwa dia salah. Entah itu membersihkan meja, mengepel lantai, atau merapikan pakaian. Para wanita cantik ini semuanya teliti dan sistematis. Setelah beberapa saat, meja dan lantai menjadi seolah-olah bisa digunakan sebagai cermin. Pakaian yang dilipat seperti kotak-kotak terlihat sangat menggoda. Dalam waktu sekitar 3 jam, seluruh villa menjadi benar-benar baru, seolah-olah tidak pernah ada yang tinggal di dalamnya. Lihat di sini. Ekspresi puas muncul di wajah Lin Fan. Tinggal di rumah baru adalah sebuah kenikmatan. Wanita cantik itu bertanya, Tuan Lin, apakah Anda melihat bagian mana lagi yang perlu dibersihkan? Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu sudah membersihkannya dengan sangat baik. Terima kasih, Tuan Lin, atas pujian Anda. Kata wanita cantik itu, setelah selesai berbicara, ia hendak melepaskan celemeknya dan pergi. Saat itu, Lin Fan berkata lagi, jangan pergi terburu-buru, bisakah kamu memasak? Hah! Wanita cantik itu terkejut. Akhir-akhir ini, karena Lin Fan telah melakukan perdagangan saham di villa tersebut. Untuk sesaat, ia tiba-tiba merasa ingin memasak dan makan di villa tersebut. Jadi, saya membeli banyak sayuran. Saat saya membelinya, saya membuat sebuah sumpah. Namun, setelah memasak suatu hidangan, saya benar-benar menyerah pada gagasan untuk memasak. Akibatnya, masih banyak makanan yang tersimpan di lemari es besar berpintu ganda miliknya. Lin Fan sedikit terpukau melihat kecantikan itu, lalu berkata, bagaimana kalau kita mengenakan biaya 2 kali lipat dari standar layanan kebersihan untuk waktu memasak? Wanita cantik itu ragu-ragu dan berkata, ini. Bagus. Bagus. Wow. Dengan suara air yang terdengar dari dapur, kol berkualitas tinggi, daging tanpa lemak yang lezat, ayam kampung, udang segar, iga babi. Banyak hidangan yang semuanya disantap habis oleh para wanita cantik. Kemudian, asap berminyak muncul, dan aromanya menyebar. Hidangan-hidangan berwarna cerah disajikan satu demi satu. Lin Fan mengambil sepotong iga dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam. Kemudian, ia mencicipi kol, daging babi suwir dengan paprika hijau, dan menyajikan semangkuk sup. Setiap hidangan memiliki cita rasa yang sangat enak, bahkan membuat Lin Fan samar-samar merasakan cita rasa masakan neneknya. Bau nenek. Itu benar. Karena Lin Fan selalu tinggal bersama kakek neneknya di pedesaan saat masih kecil. Saat masih kecil, yang dia ingat hanyalah rasa masakan neneknya. Pada waktu itu, keluarga tersebut sangat miskin. Namun, kakek nenek rela menanggung kesulitan sendirian, dan sering memasak berbagai macam daging untuk dimakan Lin Fan. Sembari mencicipi makanan di depannya, suara kakek nenek dan orang tuanya bahkan terdengar samar-samar di telinga Lin Fan. Xiao Fan, tubuhmu sekarang semakin besar, ayo, makan lebih banyak daging. Xiao Fan, coba lagi iga babi ini. Setelah memikirkannya, Lin Fan merasa sedikit kesal. Wanita cantik itu tampak linglung saat Lin Fan menyantap masakan yang ia buat, dan matanya sedikit merah. Mau tak mau aku bertanya-tanya, apakah asap berminyak itu terlalu banyak? Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat lezat. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, ngomong-ngomong, saya lupa bertanya, siapa nama Anda? Namaku Suning, ucap gadis cantik itu lembut. Suning.
Tenang dan damai, sesuai dengan namanya. Lin Fan berkata, Su Ningjing, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk datang ke sisiku dan bekerja penuh waktu sebagai pembantu rumah tangga dan juru masak. Gajinya 15.000 yuan per bulan. Selain itu, kamu tidak perlu datang bekerja setiap hari. Karena, aku tidak tinggal di sini setiap hari. Begini saja. Saat aku datang dan tinggal di sini, kamu bisa membantu membersihkan rumah dan memasak. Tentu saja, Anda bisa tinggal di sini selamanya dan membantu mengelola villa ini. Gajinya 15.000. Su Ningjing benar-benar terkejut. Untuk mengetahui, pekerjaan Suning saat ini hanya memiliki gaji bulanan sebesar 5.000, yang mana ini langsung 3 kali lipat. Lagi pula, bukankah pihak lain juga perlu dibersihkan setiap hari? Atau bahkan tinggal di villa? Ini hampir seperti kue besar yang menimpa kepalanya. Biarkan perasaan Suning terasa tidak nyata. Melihat Su Ningjing tidak menjawab, Lin Fan berkata, Su Ningjing, bagaimana menurutmu? Su Ningjing berkata, Saya sebenarnya bukan pembantu rumah tangga Al. Hah? Lin Fan menunjukkan ekspresi ragu di wajahnya. Saya petugas penghubung untuk air housekeeping. Karena air housekeeping menetapkan bahwa kami harus datang melayani Anda dalam waktu 1 jam, tetapi hari ini terlalu sibuk, jadi saya datang untuk membantu sementara waktu, jawab Su Ningjing. Lin Fan berkata dengan aneh, tapi, kamu sepertinya sangat terampil dalam membersihkan. Kamu juga sudah dilatih. Aku sudah terbiasa melakukannya di rumah, kata Su Ningjing. Lin Fan mengangguk dengan jelas dan berkata, lalu bagaimana pendapatmu tentang usulanku barusan? Su Ning mengangkat kepalanya dan mengamati Lin Fan dengan tenang. Sebenarnya, ini bukan kali pertama dia mengamati Lin Fan. Sejak saat ia masuk, ia sangat waspada. Karena Su Ningjing memahami bahwa dia sangat tampan dan rentan bertemu dengan orang jahat. Ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi hal serupa yang telah terjadi berkali-kali. Beberapa orang bahkan secara langsung menawarkan 50.000 bao per bulan untuk mendukungnya. Kondisi keluarga Suning tidak baik, tetapi dia adalah orang yang sangat menghargai diri sendiri dan mencintai dirinya sendiri. Dalam menghadapi orang-orang jahat seperti itu, dia selalu menjaga jarak. Dan sejak datang ke Villa Panlong, dia memperhatikan bahwa Lin Fan sedikit terkejut kecuali saat pertama kali melihatnya. Setelah itu, semuanya berjalan normal. Hari ini, gaya bicara Lin Fan bahkan lebih lugas, tanpa keinginan lain. Selain itu, harga 15.000 yuan dapat dianggap berada dalam kisaran yang relatif wajar. Jika Lin Fan berbicara terus terang dan mengatakan bahwa dia akan memberikan harga 50.000 atau 100.000, Su Ning mungkin akan langsung menolaknya. Secara keseluruhan, Lin Fan seharusnya benar-benar ingin membantu pekerjaan rumah tangga dan memasak. Namun, Su Ning masih ragu-ragu, dan berkata, bolehkah saya memikirkannya? Jika Su Ningjing tahu bahwa Lin Fan setiap hari bertemu dengan orang-orang yang penampilannya tidak kalah menarik darinya, atau bahkan melebihinya, maka dia mungkin tidak akan mempertimbangkannya lagi. Tentu saja bisa. Tapi, sebaiknya jangan terlalu lama, kata Lin Fan. Dihadapkan dengan seorang wanita cantik yang membersihkan rumah dengan teliti, memasak dengan lezat, dan menggoda dalam waktu lama, Lin Fan rela menunggu dalam jangka waktu tertentu. Terima kasih, kata Su Ningjing. Kemudian, Lin Fan mengambil sepiring makanan lain yang disuapkan dengan sumpit dan memasukkannya ke mulutnya, sambil menganggukkan kepalanya. Lin Fan berkata, kenapa kamu berdiri? Dengan begitu banyak piring, ayo kita duduk dan makan bersama. Setelah selesai makan, kamu bisa mengemasi piring-piringmu dan pulang kerja lagi. Jangan khawatir, selama periode ini, semuanya dihitung 2 kali lipat gaji petugas kebersihan. Aku akan makan nanti, kata Su Ning sambil meremas jari-jarinya. Setelah terdiam sejenak, dia buru-buru berkata, waktu yang saya habiskan untuk menunggu tidak dihitung sebagai waktu untuk mengurus rumah tangga. Lin Fan tiba-tiba merasa geli melihat penampilan serius Su Ning, dan berkata, tidak apa-apa, duduklah dan makan bersama. Su Ningjing berdiri di samping sepanjang waktu, dengan kepala tertunduk, tanpa bergerak sedikit pun. Lin Fan mengerti bahwa gadis itu keras kepala, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti dengan berat hati. Untuk makan kali ini, Lin Fan makan 2 mangkuk nasi, minum 2 mangkuk sup, dan menyantap banyak lauk. Kemudian dia berjalan ke sofa dan duduk dengan puas. Melihat Su Ning. Lalu aku mengambil mangkuk dan sumpit, menundukkan kepalanya, dan makan dalam diam. Untuk menghemat uang, Su Ning setiap hari makan mie dan bakpao kukus dengan acar. Jadi, meskipun hanya sedikit kehangatan yang tersisa dalam makanan saat ini, dia sangat senang makan. Pada akhirnya, semua sisa makanan dibersihkan olehnya. Pada saat yang sama, perutnya yang semula rata menjadi sangat buncit, dan dia tak kuasa menahan sendawa. Wow! Dengan suara gemericik air, semua piring, sumpit, dan dapur segera dibersihkan, tanpa meninggalkan jejak asap minyak. Menggambarkan dirinya dengan penuh kecerdasan, itu sangatlah tepat. Lin Fan melirik langit yang benar-benar gelap dan berkata, sudah larut, aku akan mengantarmu pulang. Tidak, aku bisa pulang sendiri, kata Su Ning. Kabar terbaru tentang orang terkaya di dunia, bab terbaru dari penerimaan 7 miliar amplop merah.
Su Ningjing berjalan keluar dari Villa Panlong dan menuju ke halte bus terdekat, hanya untuk mendapati bahwa bus telah berhenti. Karena putus asa, dia harus pindah. Di jalan, kendaraan lewat dari waktu ke waktu. Namun, Su Ningjing tampaknya tidak menyadarinya, ia hanya menundukkan kepala dan terus berjalan maju. Berbunyi. Pada saat itu, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di belakangnya, dan terdengar suara peluit. Su Ningjing tak kuasa menahan diri dan perlahan berbalik. Saya melihat. Sebuah mobil sport super keren terparkir di belakangnya. Mobil super itu menurunkan jendelanya, memperlihatkan Lin Fan yang duduk di dalam mobil. Semua bus sedang tidak beroperasi, kenapa kamu tidak naik taksi saja? Tanya Lin Fan. Aku. Tidak jauh dari tempat tinggalku, kata Su Ning sambil menundukkan kepala. Tidak aman berjalan sendirian di malam hari. Masuk ke mobil dan aku akan mengantarmu pulang, kata Lin Fan. Ketika Su Ning mendengar ini, dia langsung teringat berita mengerikan tentang beberapa gadis yang bertemu dengan preman saat berjalan di malam hari. Lalu dia mengangguk dan berkata, terima kasih. Setelah berbicara, dia duduk tegak. Ledakan. Saat Lin Fan menginjak pedal gas, seluruh mobil langsung melaju kencang. Jelas sekali ini adalah kali pertama Su Ning mengendarai supercar. Dia terus berpegangan pada pegangan tangan, dan keringat mengucur di wajah Qiao. Sepertinya, sebuah kendaraan bisa terbang ke langit kapan saja. Sekitar 20 menit kemudian, Lin Fan akhirnya berhenti di lantai bawah sebuah rumah tua. Apakah sejauh ini jarak yang kau sebutkan untuk tinggal? Tanya Lin Fan. Untuk mengetahui. Tidak ada kemacetan lalu lintas di malam hari. Bahkan Lin Fan pun tidak menunggu lampu lalu lintas sama sekali. Rao memang demikian, dan juga mengemudi selama hampir 20 menit. Jika Su Ning berjalan dengan dua kaki, mungkin akan memakan waktu setidaknya 2 jam. Su Ningjing ditatap oleh Lin Fan, dan dia tak kuasa menundukkan kepala, wajah cantiknya memerah. Melihat itu, Lin Fan berkata dengan pasrah, baiklah, naiklah lebih awal. Terima kasih. Terima kasih, ucap Su Ningjing pelan. Saat itu, lokasi Lin Fan tidak terlalu jauh dari rumah guru Tian Tian. Oleh karena itu, dia tidak kembali ke Villa Panlong, dan langsung pergi ke rumah guru Hu Tian. Ding dong. Bel pintu berbunyi, dan guru Tian Tian keluar dengan piyama lembutnya. Rambutnya masih sedikit basah dan mengeluarkan aroma yang lembut. Rupanya, dia baru saja selesai mandi. Apakah kau di sini? Tanya Hu Tian dengan gembira, lalu langsung memeluk Lin Fan. Di luar, dia adalah seorang guru yang serius. Namun di rumah, dia adalah seorang wanita yang menunggu kekasihnya. Karena hari ini Sabtu, besok tidak ada kelas. Guru Tian Tian lebih tegas dan lebih proaktif dari biasanya. Zu 3, Zu. Derajat. Petik 1 tanda tanya. 3 sama dengan 8. 3 sama dengan 8. 3 sama dengan 8. 38. Sial. Saat itu malam hari, dan keduanya bertepuk tangan untuk cinta dan merasa nyaman sepanjang malam. Keesokan harinya, sinar matahari yang hangat menyinari ambang jendela. Lin Fan akhirnya membuka matanya. Saat ini, sarapan yang sangat lezat telah tersaji di meja makan di ruang tamu. Ya, rasanya masih sama, seru Lin Fan. Kalau rasanya enak, makan lagi. Hu Tian tersenyum. Lin Fan mengangguk berulang kali, memasukkan sesendok besar mie ke mulutnya, lalu bertanya, ngomong-ngomong, aku akan ikut konferensi internet nanti, maukah kamu pergi dan melihat-lihat bersama? Pemahaman saya tentang internet terbatas pada operasi sederhana seperti PPT dan obrolan, jadi saya tidak akan ikut bersenang-senang. Hu Tian menggelengkan kepalanya, sejujurnya saya akan tinggal di rumah dan menebus sisanya. Sembari berbicara, Hu Tian tak kuasa menahan rasa menguap. Lin Fan setuju, kamu agak lelah semalam. Oke, kalau begitu kamu bisa beristirahat di rumah. Tak lama kemudian, semangkuk besar mie, 2 kue ketan, secangkir susu kedelai. Semuanya dimakan habis oleh Lin Fan. Kemudian, mengendarai Lamborghini yang dikendarai Daniel tadi malam, ia melaju kencang menuju lokasi konferensi internet. Konferensi internet ini bertempat di pusat konvensi dan pameran kota Jiangbei. Saat ini, seluruh pusat konvensi dan pameran telah lama dipenuhi dengan bunga dan bendera warna-warni. Sekelompok pria dan wanita berjas dan sepatu kulit berjalan di atas kios-kios yang indah dan terus berjalan ke dalam, sesekali membuat suara gaduh. Nona Zhang, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Halo, Tuan Liu. Pak Huang, haha. Aplikasi Anda benar-benar bagus. Masa depan cerah. Kamu benar-benar memujinya. Di antara orang-orang ini, ada tokoh-tokoh penting di industri internet, yang datang ke sini dengan tujuan bertukar pengalaman dan menemukan proyek-proyek baru. Ada juga para pejuang dan pengusaha di internet yang berharap dapat bertemu dengan para tokoh penting di sini, dan pada saat yang sama, mencari perhatian para tokoh penting terhadap proyek-proyek mereka. Jika Anda memprovokasi 1 atau 2 petinggi, perusahaan Anda akan langsung melejit. Di antara mereka, Qiao Xia, yang pernah kencan buta dengan Lin Fan, termasuk di dalamnya.
Qiao Xia hari ini, mengenakan kemeja putih di bagian atas dan celana panjang hitam di bagian dalam, terlihat sangat cakap. Dia memandang para taipan internet yang sering muncul di TV dan internet dari kejauhan, wajahnya memerah karena kegembiraan. Suara pria botak di sebelahnya, Xia, apakah kamu ingat semua isi produk kita? Konferensi internet hari ini sangat megah, tapi akhirnya kita punya waktu untuk mempromosikannya. Bahkan Presiden Malaysia dan Presiden Ma akan datang secara pribadi, jika mereka mendapatkan apresiasi mereka. Maka perusahaan kita bisa berkembang pesat. Apakah Anda memahami pentingnya promosi ini? Selama waktu itu, Qiao Xia membayar biaya sekolah adiknya. Oleh karena itu, saya bekerja sangat keras di perusahaan tersebut. Semua ini terlihat dari mata para pemimpin. Selain itu, Qiao Xia terlihat cantik, dan para pemimpin merasa bahwa ini harus dianggap sebagai poin bonus dalam rapat promosi. Itulah mengapa saya memilihnya. Qiao Xia berkata dengan sungguh-sungguh, tenang saja, Pak Pemimpin, saya pasti akan menyelesaikan tugas promosi ini dengan sempurna. Pria botak itu mengangguk puas. Karena konferensi internet ini melibatkan banyak tokoh penting. Untuk mencegah kecelakaan, gerbang keamanan juga dipasang di pintu masuk. Banyak orang berdiri di depan gerbang keamanan dan diperiksa. Menjatuhkan. Saat Qiao Xia memasuki gerbang keamanan, seperti banyak orang lainnya, terdengar suara samar. Kemudian, atas instruksi petugas keamanan, dia mengeluarkan ponsel, dompet, dan barang-barang lainnya. Saat sedang diperiksa, ia tanpa diduga melihat sosok yang dikenalnya di kejauhan, berjalan lurus melewati jalur VIP. Lin Fan. Qiao Xia berkata dengan lembut. Saat itu, petugas keamanan berkata, baiklah, Anda boleh masuk. Ah. Oke, jawab Qiao Xia. Pria botak di belakangnya sepertinya menyadari bahwa Qiao Xia sedikit linglung, dan mau tak mau bertanya, bertemu kenalan. Qiao Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin aku sedikit terpesona. Silau. Itu benar. Inilah pikiran batin Qiao Xia. Untuk mengetahui. Hanya segelintir taipan internet yang berhak bepergian dengan jalur VIP. Lalu bagaimana dengan Lin Fan? Ini hanyalah sebuah agen properti. Dia menggunakan saluran VIP. Itu hanyalah fantasi. Kabar terbaru tentang orang terkaya di dunia, bab terbaru dari penerimaan 7 miliar amplop merah. Di lokasi acara, kerumunan orang memadati tempat tersebut dan suasananya sangat meriah. Semua orang berjalan dan berbincang, dan mereka tidak ingin melewatkan kesempatan apapun untuk berteman dengan orang lain. Lagi pula, kesempatan seperti ini memang sangat langka. Setelah beberapa saat, semua orang menemukan tempat duduk mereka dan duduk. Mengetuk. Pada saat itu, seorang pria berjas dengan perawakan sedang dan rambut disisir rapi berjalan perlahan ke atas panggung. Selamat datang semuanya dari seluruh negeri, yang datang dari jauh, untuk berpartisipasi dalam konferensi internet ini. Pria berjas itu pertama kali memberikan sambutan pembukaan di atas panggung. Dia juga sepertinya menyadari bahwa tidak semua orang tertarik dengan apa yang dia katakan. Jadi, langsung masuk ke topik. Mungkin, sebagian orang kurang memahami. Lebih dari 1 dekade lalu, Kepala Ali Grup Malaysia dan Kepala Ma dari Penguin Group juga berpartisipasi dalam konferensi internet. Dan saat itu mereka juga mengobrol bersama di atas panggung untuk waktu yang lama. Hari ini, kami beruntung dapat mengundang Presiden Malaysia dan Presiden Poni lagi. Saya tidak tahu apa yang akan mereka katakan hari ini. Silakan naik ke panggung. Sial. Tiba-tiba, seluruh tempat acara dipenuhi dengan tepuk tangan yang sangat hangat. Dapat dikatakan bahwa baik Malaysia maupun Xiaomi adalah tokoh-tokoh legendaris. Banyak orang di sini memilih industri internet karena mereka mengaguminya. Sekarang para idola akan tampil di atas panggung, tentu saja mereka sangat disambut baik. Semakin banyak orang ingin mendapatkan perlakuan istimewa dari Malaysia dan Xiaomi, dan ingin mereka berinvestasi di perusahaan mereka sendiri. Tepuk tangan tentu dapat memperdalam kesan, semakin keras Anda menembak, semakin baik hasilnya. Di tengah sambutan meriah dari semua orang, Dama dan Xiaoma akhirnya melangkah ke atas panggung. Dama berkata, apa yang baru saja dikatakan pembawa acara itu benar. Saya dan Bapak Ma memang pernah berdiri di panggung bersama lebih dari 10 tahun yang lalu. Merupakan takdir juga untuk dapat kembali berdiri di panggung ini hari ini. Setelah terdiam sejenak, dia tersenyum dan berkata, namun, ada satu hal yang kurang tepat. Saat itu, Xiaoma dan saya masih pendatang baru di dunia internet. Kami tidak mengobrol lama di atas panggung. Kami hanya mengucapkan beberapa patah kata. Saya langsung disingkirkan. Suasana di sana langsung riuh dengan tawa. Harus diakui bahwa Malaysia memang mampu menjadi pemain besar di industri internet saat ini. Hanya beberapa kata saja sudah membuat suasana konferensi internet yang awalnya serius menjadi jauh lebih mudah. Xiaoma berkata, Malaysia selalu benar. Kalau tidak salah ingat, seharusnya ada 4 kalimat. Setelah berbicara, kami akan turun dan menunjukkan wajah kami. Kami menunjukkan keberadaan kami, dan kemudian, butuh lebih dari 10 tahun untuk mencapai posisi kami sekarang. Jadi, konferensi internet adalah platform yang sangat bagus.
Hari ini, jika Anda punya kesempatan, datanglah untuk menunjukkan wajah Anda dan sampaikan beberapa patah kata lagi. Itu pasti akan lebih baik daripada kita di masa depan. Keduanya mengobrol sebentar di atas panggung, lalu mereka siap untuk turun. Mengetuk. Saat itu, terdengar langkah kaki cepat di kejauhan. Lin Fan perlahan berjalan masuk dari luar. Lihat di sini. Mata kuda besar dan kuda kecil itu sedikit berbinar. Mereka selalu sangat penasaran dengan orang yang membeli 5% saham perusahaan mereka. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Kemudian, Dama dan Xiaoma berjalan bersama, dan berinisiatif mengulurkan tangan mereka, tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Lin." Adegan ini. Semuanya terlihat dari tatapan mata semua orang yang hadir di tempat tersebut. Semua orang terkejut, dan diam-diam menebak identitas Lin Fan. Dia disambut oleh dua taipan internet sekaligus, dan dia terlihat sangat muda. Ini sungguh tak terbayangkan. Sebenarnya, ini juga normal. Lagi pula, Presiden Xiaoma juga memegang 8% saham perusahaannya, dan Lin Fan memiliki 5%, dan dia secara langsung menjadi pemegang saham terbesar ketiga. Presiden Malaysia hanya memegang 4,8% saham perusahaannya, sementara Lin Fan masih memegang 5%. Dari sudut pandang ini, Lin Fan bahkan memegang lebih banyak saham daripada Presiden Malaysia dan merupakan pemegang saham terbesar kedua di perusahaan tersebut. Prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Lin Fan adalah bahwa ia menanggapi bagaimana orang lain memperlakukannya. Kini, Presiden Malaysia dan Presiden Poni saling menyapa, dan berinisiatif untuk berjabat tangan satu sama lain. Kalau begitu, saya tidak boleh bersikap kasar. Oleh karena itu, Lin Fan mengulurkan tangan kiri dan kanannya secara bersamaan, dan bergandengan tangan dengan Presiden Malaysia dan Presiden Xiaoma. Qiao Xia, yang duduk di posisi belakang, mengantar Tuan Ma dan Tuan Ma keluar dari panggung. Hingga saat ini, Lin Fan berjabat tangan dengan mereka berdua. Sepasang mata itu bulat, seperti melihat hantu. Apa identitas antara Malaysia Sung dan Poni? Dialah pemimpin yang tak diragukan lagi di industri jaringan China, dan seorang super kaya dengan kekayaan ratusan miliar dolar. Mereka akan berinisiatif menemui Lin Fan, lalu berjabat tangan dengannya. Apa masalahnya? Kemudian, Qiao Xia tiba-tiba teringat adegan kencan buta saat mereka pertama kali bertemu. Lin Fan mengendarai Lamborghini. Lin Fan menyatakan bahwa itu mobilnya sendiri, dan Qiao Xia merasa seperti mobil sewaan. Saat kami bertemu untuk kedua kalinya, di Lianjia Real Estate. Lin Fan mengambil seikat sertifikat properti dari Wan Jiahua Mansion. Lin Fan mengatakan itu rumahnya, tetapi dia merasa seperti agen properti. Kemudian, di depan Villa Panlong, Lin Fan mengatakan bahwa Villa Panlong adalah miliknya. Dan dia merasa sedang menyombongkan diri. Namun, kini Presiden Malaysia dan Presiden Ma sama-sama memperlakukannya dengan sopan santun. Mungkin. Apa yang dikatakan Lin Fan itu benar. Dalam sekejap. Menyesali. Penyesalan yang tak terbatas. Seperti gelombang pasang, kegilaan membanjiri hati Qiao Xia. Asam. Kesedihan yang tak berujung menyebar ke seluruh tubuh. Jika pada saat kencan buta itu aku tidak membenci Lin Fan, mengapa aku harus bekerja keras selama periode waktu ini? Bahkan sekarang pun, seharusnya saya sudah mengendarai mobil mewah, tinggal di villa, dan menyapa serta berjabat tangan dengan Presiden Malaysia dan Presiden Xiaoma. Xia, kamu selanjutnya, bersiaplah. Pria botak di sebelahnya mengingatkan dengan suara rendah. Namun, saat itu, Qiao Xia dipenuhi penyesalan dan kesedihan di hatinya, dan dia tidak mendengarkan kata-kata pria botak itu. Pada saat itu, pria berwajah bulat yang berdiri di atas panggung berkata, "Terima kasih semuanya." Sial. Tiba-tiba, terdengar sorak-sorai tepuk tangan yang keras. Melihat Qiao Xia masih duduk, pria botak itu tak kuasa menahan diri dan mendorongnya, lalu berkata, "Kenapa kau masih duduk? Kaulah yang seharusnya berdiri." Qiao Xia hanya bereaksi, tetapi ekspresinya masih sedikit lesu, dan dia tidak memiliki energi penuh sejak awal. Pembawa acara berkata, "Selanjutnya, silakan naik ke panggung, Qiao Xia, juru bicara Chamosov." Qiao Xia, seperti mayat hidup, mengerahkan banyak usaha dan akhirnya dengan susah payah berjalan ke atas panggung. Dia menunduk, tetapi dengan mudah melihat Lin Fan yang duduk di sebelah barisan pertama Mama dan Xiaoma. Tiba-tiba, kesedihan dan penyesalan di hatiku menjadi semakin intens. Qiao Xia memiliki sesuatu di hatinya, jadi dia tidak berniat merekomendasikannya. Pengaruh promosinya sudah jelas terlihat. Dia dengan keras kepala, bahkan seringkali, menyebutkan data yang salah. Saat dia turun dari panggung, jika bukan karena kesopanan, terdengar tepuk tangan meriah. Jika tidak, rekomendasinya akan diabaikan sama sekali. Kabar terbaru tentang orang terkaya di dunia, bab terbaru dari penerimaan 7 miliar amplop merah. Setelah Qiao Xia kembali ke tempat duduknya, pria botak itu langsung berteriak. "Qiao Xia, bagaimana Anda memberikan jaminan di perusahaan ini? Begitulah caramu menyelesaikan rapat promosi dengan sempurna. Kukatakan padamu, bonus dan hasil kerjamu semuanya hilang." Pria botak itu mendengus dan langsung berjalan keluar.
Awalnya, perusahaan tersebut berpartisipasi dalam konferensi internet untuk menjalin pertemanan, dan promosi di atas panggung bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan. Lalu bagaimana selanjutnya? Sekarang ini malah kontraproduktif. Sayang sekali. Pria botak itu sama sekali tidak berniat untuk tinggal lebih lama. Setelah Qiao Xia mendengar apa yang dikatakan pria botak itu, dia tersadar. Bonus, kerja hilang. Saudaraku masih menyewa rumah seharga 30.000 yuan per bulan. Apa yang harus saya lakukan? Memikirkan hal itu, Qiao Xia buru-buru berkata, manajer, mohon tunggu. Namun, pria botak itu tampaknya sama sekali tidak mendengarnya, dan terus berjalan menjauh. Lin Fan tidak memperhatikan urusan Qiao Xia. Saat itu, dia sedang duduk di barisan pertama, dengan tenang mendengarkan seseorang dari internet berbicara di atas panggung. Harus saya akui bahwa mereka yang bisa berkuasa memang memiliki beberapa kemampuan. Saat mereka naik panggung untuk mempromosikan perusahaan mereka, mereka juga banyak berbicara tentang pengetahuan jaringan. Lin Fan memiliki keterampilan meretas tingkat profesional, yang secara alami dapat dipahami dan didengarkan dengan penuh antusiasme. Pertemuan sehari itu berlangsung singkat. Matahari sedang terbenam. Presiden Malaysia dan Presiden Xiao Ma hampir berkata serempak, Tuan Lin, mari kita makan malam bersama. Keduanya saling memandang, wajah mereka seperti biasa. Namun, ada sedikit kewaspadaan dan ketegangan di hatiku. Untuk mengetahui, Pinguin dan Ali dapat dikatakan sebagai dua raksasa internet satu-satunya di Tiongkok. Namun, sebaliknya, tidak ada tempat untuk dua harimau. Keduanya selalu mempertahankan tingkat persaingan yang tinggi. Saat ini, Lin Fan telah mengakuisisi 5% saham Pinguin dan 5% saham Ari, yang jelas merupakan kekuatan yang sangat besar. Dengan demikian, sikap Lin Fan sangat penting. Seandainya, Lin Fan bersikap bias terhadap satu sama lain. Jadi, ini jelas bukan kabar baik bagi Malaysia dan Xiaomi. Lin Fan sepertinya bisa merasakan aroma mesiu di antara keduanya. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, saya pernah berada di Jiangbei, dan saya bisa dianggap sebagai tuan rumah di sini. Hari ini, saya akan mengatur agar kalian makan bersama. Bagaimana? Dama dan Xiao Ma saling pandang, lalu mengangguk bersama dan berkata, kalau begitu, ganggu Tuan Lin. Kemudian, sekelompok besar orang berjalan santai menuju tempat parkir. Lin Fan duduk tegak di atas banteng Lamborghini miliknya. Malaysia, Xiaomi, dan banyak petinggi perusahaan internet yang mengikuti jejak mereka semuanya menaiki Rolls-Royce, Bentley, Maybach, Mercedes-Benz, dan mobil-mobil mewah lainnya. Kemudian, Lin Fan memimpin dan berjalan di barisan terdepan. Adegan ini. Kebetulan sekali, semua itu terlihat oleh Qiao Xia yang tampak putus asa di kejauhan. Dia menghela napas, ternyata dia memang tidak menyewa Lamborghini itu. Jing Lebel. Saat itu, ponsel Qiao Xia berdering dengan nada yang kurang jelas. Xia, bagaimana penampilanmu di konferensi hari ini? Apakah perusahaanmu akan memberimu bonus besar dalam waktu dekat? Begitu telepon terhubung, suara ibunya, Chen Minfen, yang penuh semangat terdengar dari dalam. Bagaimana konferensi tersebut? Bonus. Kata-kata itu menusuk hati Qiao Xia seperti jarum baja. Akhirnya, air mata panas terus mengalir dari matanya. Chen Minfen mendengar ini dan buru-buru berkata, Xia, kenapa kamu menangis? Apakah ada yang mengganggumu? Beritahu ibumu. Qiao Xia berkata, Bu, saya dipecat dan semua bonus saya hilang. Apa? Teriak Chen Minfen, bagaimana ini bisa terjadi? Bonusnya hilang, pekerjaannya hilang. Lalu apa yang harus dilakukan adikmu saat kuliah? Qiao Xia mendengarnya dan menangis dengan perasaan semakin tidak nyaman. Untuk ini, Lin Fan sama sekali tidak mengetahuinya. Pada saat itu, tim mobil mewah yang dipimpinnya membentuk pemandangan indah di jalanan Jiangbei. Kemanapun dia pergi, dia selalu menoleh ke samping dan mengagumi. Tak lama kemudian, mereka tiba di Hotel Jiangbei. Bahkan Hotel Jiangbei pun terkejut setelah melihat begitu banyak mobil mewah dari kejauhan. Para pelayan segera melaporkan situasi tersebut kepada manajer Zhang Sanfeng. Penglihatan Zhang Sanfeng jauh lebih tajam daripada orang biasa. Ia langsung mengenali sekelompok orang yang keluar dari mobil mewah itu hanya dengan sekali pandang. Ketua pembelian kelompok, ketua yang lapar, ketua yang kekurangan, ketua peramban UB, ketua peramban Pinguin, ketua Jindong. Ada juga Presiden Malaysia dan Presiden Poni. Betapa berpengaruhnya kelompok orang-orang ini. Hari ini, dia tiba-tiba datang ke Hotel Jiangbei miliknya. Untungnya, Zhang Sanfeng juga merupakan orang yang telah menyaksikan banyak peristiwa besar. Dia bereaksi dengan cepat dan segera menyapanya. Pada saat itu, dia mengetahui bahwa Lin Fan juga termasuk di antara para ketua tersebut. Saat itu, Lin Fan juga melihat Zhang Sanfeng dan berkata sambil tersenyum, Manajer Zhang, apakah Anda di sini? Kami ingin kotak yang lebih besar, kan? Hotel Jiangbei selalu ramai sepanjang tahun. Secara umum, kamar-kamar hotel harus dipesan jauh-jauh hari sebelumnya. Terlebih lagi, ini kotak yang besar. Namun, Lin Fan jelas bukan orang biasa.
Zhang Sanfeng buru-buru berkata, iya, kami memiliki kamar-kamar terbaik di Hotel Jiangbei. Kemudian, di bawah kepemimpinan Zhang Sanfeng, rombongan tersebut berjalan menuju kamar 888 di lantai teratas Hotel Jiangbei. Terakhir kali, Lin Fan, para pemimpin Universitas Jiangbei, dan yang lainnya makan di dalam kotak ini. Sekalipun area tersebut ramai dan bisnis di luar sedang sibuk, area ini umumnya tidak akan dibuka. Karena ini adalah kotak mewah yang diperuntukkan bagi tamu-tamu terhormat. Lin Fan, Malaysia, Xiao Ma, dan banyak ketua dewan direksi lainnya jelas merupakan tamu kehormatan. Saat semua orang berjalan dan mengobrol, Zhang Sanfeng memperhatikan bahwa Lin Fan, Presiden Malaysia, dan Presiden Xiao Ma tampak asyik berbincang-bincang. Bahkan dari kata-katanya saja, Presiden Malaysia dan Presiden Xiao Ma cukup baik kepada Lin Fan. Selain itu, alasan mengapa mereka datang ke Hotel Jiangbei hari ini sebenarnya telah diatur oleh Lin Fan. Hal ini tentu saja membuat hati Zhang Sanfeng semakin terkejut. Pejabat, Bapak Qin Weiming, para pemimpin Provinsi Jiang, para pemimpin Universitas Jiangbei, dan lain-lain, semuanya sangat sopan kepada Lin Fan, dan juga secara pribadi ikut serta dalam pesta ulang tahun kakek Lin Fan. Ini sudah sangat mengesankan. Sekarang, di kalangan bisnis swasta, Lin Fan benar-benar memiliki pengaruh sebesar itu. Untuk mengetahui para taipan bisnis ini, banyak pemimpin besar datang ke perusahaan mereka untuk melakukan inspeksi, dan mereka mungkin tidak dapat melihat mereka. Nah, begitu banyak hal yang telah terkumpul sekaligus. Terutama di antara mereka, Malaysia dan Xiaomi, mereka adalah raksasa absolut di China. Mereka berdua saling balas dendam, hari ini, bisakah mereka duduk bersama di meja yang sama? Ini sungguh tak terbayangkan, luar biasa. Dan semua ini berkat Lin Fan. Kabar terbaru tentang orang terkaya di dunia, bab terbaru dari penerimaan 7 miliar amplop merah. Kotak 888. Atas permintaan bulat dari Presiden Malaysia dan Presiden Xiao Ma, Lin Fan akhirnya menduduki posisi teratas di jajaran pimpinan. Alasan mereka sederhana. Lin Fan adalah pembawa acara di sini. Kuda besar dan kuda kecil duduk di sebelah kiri dan kanan. Di masa depan, akan ada Ketua Jindong, Ketua Meager, Ketua Grup Bai, Ketua Hungry, Ketua UB Browser, Ketua Penguin Browser. Seluruh meja dipenuhi dengan kursi. Dalam keadaan normal, orang-orang ini dapat dikatakan menganggap satu sama lain sebagai duri dalam daging. Siapa yang bisa membayangkan bisa duduk bersama hari ini? Bahkan dengan Zhang Sanfeng, manajer yang terbiasa dengan acara-acara besar, dia tetap merasa sedikit gugup. Tak lama kemudian, serangkaian hidangan lezat disajikan oleh Zhang Sanfeng sendiri. Pak Malaysia pertama-tama mencium aromanya, lalu setelah mencicipi hidangan tersebut, beliau langsung berseru, "Iya. Rasanya enak sekali." Xiao Ma selalu berkata di saat yang tepat, "Ini enak." Ketua Jindong dan yang lainnya mendengar kata-kata itu dan menggerakkan sumpit mereka, lalu mengangguk satu per satu. Jelas, mereka juga sangat puas. Melihat itu, Lin Fan berkata dengan gembira, semua orang menyukainya. Manajer umum Malaysia mengatakan, tentu saja saya menyukainya. Dulu saya sering mendengar orang mengatakan bahwa masakannya direbus, busuk, segar, harum, empuk, dan penuh keindahan. Namun, saya belum pernah merasakan keindahan seperti ini. Sampai hari ini, sampai jamuan makan di meja ini. Aku tidak mengerti mengapa aku belum pernah memakannya sebelumnya. Karena itu bukan makanan otentik. Terima kasih, Tuan Lin, karena telah mengizinkan saya menikmati hidangan otentik. Saya angkat gelas untuk Anda. Saat berpidato, Presiden Malaysia secara pribadi mengangkat gelas dan meminumnya sekaligus. Saya harus mengatakan bahwa bukanlah suatu kebetulan jika Malaysia selalu bisa sukses. Simak sekilas dan pahami semuanya. Mulut yang cerewet ini saja sudah cukup untuk mengungguli banyak orang. Lin Fan berkata, Malaysia selalu sopan. Kuda poni di sebelahnya tak kuasa menahan diri, dan berkata, Tuan Lin, terima kasih atas kepercayaan Anda kepada grup penguin kami. Saya juga ingin bersulang untuk Anda dengan segelas anggur. Setelah itu, Xiao Ma juga minum segelas anggur. Meskipun begitu, kuda poni itu tidak selalu sebaik di Malaysia. Namun, level tekniknya masih jauh dari apa yang selalu bisa dibandingkan dengan Malaysia. Setelah kedua pria besar itu minum, suasana langsung menjadi meriah. Santapan hari ini disantap hingga pukul 10.30 malam sebelum perlahan berakhir. Saat itu, wajah semua orang memerah, dan mulut mereka sedikit membesar. Tentu saja, kecuali Lin Fan. Wajahnya selalu sama, bahkan sedikit alkohol pun selalu ada di tubuhnya. Ini juga normal. Kau tahu, Lin Fan punya keahlian minum yang luar biasa, dan dia tidak akan mabuk hanya dengan 1000 gelas minuman. Hampir seketika setelah meminum anggur itu, anggur tersebut langsung terserap sepenuhnya ke dalam perut saya. Terlebih lagi, hari ini dia adalah Tuhan. Siapa yang berani menuangkan anggurnya? Saat Lin Fan keluar dari Hotel Jiangbei, sebuah pengingat yang jelas terngiang di benaknya. Ding! Selesaikan misi tersembunyi, dapatkan triliunan pesta, dan dapatkan 5 amplop merah perak. Kata demi kata.
Lin Fan sedikit terkejut. Ini aku sendiri. Tiba-tiba menyelesaikan tugas lain. Pesta triliun. Lin Fan berpikir sejenak dan mengerti apa yang dimaksudnya. Presiden Malaysia, Presiden Xiaomi, Presiden Jindong, ketua yang pelit, ketua yang terlibat dalam pembelian kelompok, dan ketua yang rakus. Nilai total orang-orang ini pasti lebih dari 1 triliun. Bukankah ini hanya pesta triliunan dolar? Menikmati makanan dengan santai, menyelesaikan suatu tugas. Lumayanlah. Sekarang sudah cukup larut, jadi Lin Fan tidak pergi ke rumah guru Tian-Tian atau kota Yike, melainkan langsung pergi ke Villa Panlong. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke amplop merah keperakan itu. Mulai dengan 5 amplop merah perak. Ding. Selamat, Anda telah menerima 500.000 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 100 juta koin hiu. Ding. Selamat, Anda telah menerima 800.000 yuan. Ding. Selamat, Anda telah menerima 100.000 yuan. Ding. Selamat, Anda telah mendapatkan berlian alami 20 karat. Lin Fan mengerutkan bibir dan berkata, mengapa benda-benda ini tidak berguna? Benda-benda tak berguna. Jika Lin Fan dikenal orang lain, saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dengan uang tunai sebesar 1,4 juta, banyak orang yang belum berhasil mendapatkan penghasilan selama beberapa tahun. 100 juta koin hiu, menurut nilai pasarnya adalah 10 juta yuan. Harga terendah untuk berlian alami 20 karat adalah lebih dari 10 juta. Jika warnanya bagus, ratusan juta pun masih wajar. Berlian yang diperoleh Lin Fan berwarna tembus cahaya, dan jelas sekali warnanya sangat bagus. Kemudian, Lin Fan mengalihkan perhatiannya ke sistem masuk. Masuk. Ding. Berhasil masuk dan memenangkan 10 juta yuan. Benar saja, apakah semua keberuntungan dari periode sebelumnya sudah habis? Lin Fan menghela napas. Saat itu, Su Ning, yang sibuk sepanjang hari, akhirnya selesai mencuci pakaiannya. Meskipun dia lelah, dia tidak pernah menangis karena lelah atau mengeluh. Jing Lebel. Saat itu, telepon yang diletakkannya di atas tempat tidur berdering dengan cepat. Su Ningjing melirik panggilan itu untuk mengingatkannya bahwa itu dari wanita tua di pegunungan. Sudah larut sekali, nenek seharusnya sudah tidur sejak lama. Mengapa Anda masih menelepon? Su Ningjing menekan tombol jawab dengan sedikit keraguan. Kak, ini tidak baik. Nenek sakit. Ledakan. Kata-kata itu, ibarat petir, menghantam hati Su Ning. Su Ningjing dan adik perempuannya dibesarkan oleh nenek mereka sejak kecil, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan nenek mereka. Nah, nenek tiba-tiba jatuh sakit, bagaimana mungkin dia tidak sedih? Su Ningjing buru-buru berkata, bagaimana keadaan nenek? Apakah nenek sudah ke rumah sakit? Aku sudah di rumah sakit. Namun, dokter mengatakan bahwa operasinya akan menelan biaya 80.000 yuan. Uang yang ibu kirim ke rumah tadi, tinggal 40.000 yuan. Kata adikku sambil menangis. Su Ningjing berkata, aku punya 10.000 yuan di sini. Akan kukirimkan sekarang. Sisanya, tunggu dulu. Setelah menutup telepon, dia segera mentransfer 10.000 yuan ke saudara perempuannya menggunakan ponselnya. Kemudian, Su Ning dengan cemas terus berputar-putar di tempat itu. 30.000. Bagi banyak orang, 30.000 yuan bukanlah apa-apa. Namun, bagi Su Ningjing, ini adalah jumlah uang yang sangat besar, jumlah yang cukup untuk membuatnya kewalahan. Banyak sosok muncul dalam pikiran Su Ning. Pada akhirnya, dia tiba-tiba terpaku pada Lin Fan yang mengantarnya pulang kemarin. Setelah ragu-ragu cukup lama, membaca www. Kansu. Com dan akhirnya Su Ningjing menelepon. Setelah beberapa saat, panggilan terhubung. Halo. Tanya Lin Fan dengan bingung. Lin. Tuan Lin, halo, kata Su Ning dengan gugup. Meskipun lewat telepon. Namun, Lin Fan tetap dengan mudah mengenali identitas pihak lain. Oh, Su Ning, kan? Apakah kamu mau menjadi pembantu rumah tangga penuh waktu denganku, dan apakah kamu bisa memasak? Tanya Lin Fan. Su Ning berkata, ya. Ya. Baiklah, datanglah besok pagi, kata Lin Fan. Su Ningjing berkata dengan gugup, Tuan Lin, bisakah saya membayar gaji 2 bulan di muka? Kabar terbaru tentang orang terkaya di dunia, bab terbaru dari penerimaan 7 miliar amplop merah. Membayar gaji 2 bulan di muka. Itu setara dengan 30.000 yuan. Lin Fan sama sekali tidak ragu, dan langsung berkata, baik. Bukan berarti Lin Fan suka dimanfaatkan. Namun, dalam interaksi antara dirinya dan Su Ningjing, mudah untuk mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang gadis yang baik hati dan sederhana. Lin Fan yakin bahwa dia tidak akan berbohong demi uangnya sendiri sebesar 30.000 yuan. Mari kita buat sesederhana mungkin. Jika karakter Su Ning memang benar-benar bermasalah, mengeluarkan 30.000 yuan untuk menemuinya dengan jelas lebih baik daripada membiarkannya tetap tinggal di vilanya sendiri. Su Ningjing tidak menyangka Lin Fan akan langsung setuju. Kurang dari semenit setelah dia menutup telepon, ponselnya sedikit bergetar. Dikirim oleh China Merchants Bank, 30.000 yuan. Lihat di sini. Su Ningjing buru-buru mengirim pesan kepada Lin Fan, terima kasih.
Kemudian, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mentransfer 30.000 yuan yang baru saja ia terima kepada saudara perempuannya. Malam itu, Lin Fan jarang tidur sendirian. Stabil dan dalam. Keesokan harinya, matahari bersinar terik, dan burung-burung berkicau riang di dekat jendela. Lin Fan akhirnya perlahan membuka matanya. Tadi malam, dia tidur terlalu nyenyak. Dia mengangkat telepon dengan santai, dan sebuah pesan teks muncul di layar. Pukul 0, China Merchants Bank mengirimkan 1.350.000 yuan. Kemudian, Lin Fan fokus pada sistem masuk. Masuk. Ding. Proses masuk berhasil. Selamat, Anda telah mendapatkan 10 juta yuan. Lin Fan menguap dan menghela napas, ini 10 juta lagi. Setelah selesai mandi, dia berjalan-jalan dan membuka pintu villa. Saat itu, sesosok cantik berdiri di ambang pintu. Dia adalah Su Ningjing. Hari ini Su Ning mengenakan celemek. Ciri-ciri wajahnya yang lembut tampak seindah batu giok yang berkilauan di bawah sinar matahari dari kejauhan. Bentuk tubuhnya yang ramping tidak terlihat bengkak karena celemek yang longgar, sebaliknya, malah terlihat berisi dan sempurna. Sehelai rambut panjang berwarna hitam pekat berkibar-kibar di atas rambut yang sedikit kusut. Peri itu menyambut pintu, mungkin itu maksudnya. Lin Fan terkejut sejenak, lalu melihat keringat halus di wajahnya yang seputih salju, dan bertanya, kau tidak akan menunggu di pintu sepanjang waktu. Su Ning tidak berbicara, tetapi menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Lin Fan berkata dengan pasrah, lain kali ingatlah untuk langsung menekan bel pintu. Dia memberitahu Su Ningjing kode kunci villa tersebut, dan menyisihkan 50.000 yuan sebagai biaya untuk membeli sayuran. Kemudian, Daniel mengendarai Lamborghini ke Universitas Jiangbei. Begitu saya memasuki gerbang, sebuah spanduk besar dan terang muncul di depan mata saya. Selamat kepada Lin Fan dari sekolah kita karena telah berhasil menyimpulkan rumus dan teorema ekonomi. Lin Fan berpikir sejenak dan menyadari bahwa Qin Yuxuan lah yang menulis rumus terakhir ke dalam sebuah makalah dan berhasil menerbitkannya di ECTA. Mengenai hal ini, dia tidak mengalami terlalu banyak kecelakaan. Karena dia percaya pada isi dari penafsiran yang dia buat, dan juga percaya pada kemampuan Qin Yuxuan dalam menyusun tesisnya. Setelah memarkir mobil, saya bertemu dengan konselor Sun Yaodong. Siswi Lin Fan, itu hebat sekali, haha. Kamu sangat hebat untuk kelas kita, sekolah kita jadi bangga. Sun Yaodong menepuk bahu Lin Fan dan berseru dengan gembira. Lin Fan sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Sun Jiaoren. Namun, wajah Lin Fan masih menunjukkan ekspresi aneh. Menyukai. Setiap kali saya menerima penghargaan atau prestasi apapun, ketika saya datang ke sekolah, saya adalah orang pertama yang menemui Sun Gaidans. Apakah ini hanya kebetulan? Sun Yaodong mengabaikan hal itu, dan berjalan menuju kelas sambil tersenyum di pundak Lin Fan. Saat itu, ruang kelas penuh dengan orang dan suasananya sangat meriah. Karena pagi ini adalah kelas guru Tian-Tian. Sun Yaodong berjalan ke podium dan sedikit terbatuk. Para siswa mulai tenang, tetapi wajah mereka perlahan berubah bingung. Apa yang terjadi? Bukankah ini kelas guru Tian-Tian di pagi hari? Mengapa Sun yang sedang memberikan konseling datang ke sini? Bukankah ini penyesuaian kelas? Tidak. Sulit bagi saya untuk menduduki posisi yang baik. Sun Yaodong berkata, sampaikan kabar baik ini kepada semua orang, Lin Fan di kelas kita telah berhasil menyimpulkan rumus dan teorema ekonomi. Hasil ini mungkin akan menjadikan kelas kita pemenang hadiah Nobel Ekonomi. Wow, diam. Seluruh kelas hening. Wajah semua orang dipenuhi warna-warna yang luar biasa. Meskipun mereka adalah mahasiswa di jurusan matematika, mereka masih belum banyak mengetahui tentang rumus dan teorema ekonomi. Namun, untuk hadiah Nobel di bidang ekonomi, ini bisa dikatakan cukup mengesankan. Atau, dengan kata lain, penghargaan apapun yang mengandung kata Nobel mewakili yang tertinggi, dan mereka perlu melihat ke atas. Nah, teman-teman sekelasku. Ada yang akan menjadi pemenang hadiah Nobel. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkan mereka? Semuanya bertepuk tangan dan memberi selamat. Seru Sun Yaodong dengan penuh semangat. Sial. Itu hampir seperti refleks terkondisi, dan semua siswa bertepuk tangan. Tepuk tangan meriah bergema dari seluruh ruang kelas. Lihat di sini. Sun Yaodong mengangguk puas, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tidak lama setelah dia pergi, guru Tian-Tian datang. Dahulu, begitu guru Tian-Tian masuk ke kelas, perhatian semua orang pasti akan tertuju padanya. Namun, hari ini berbeda. Pikiran semua mahasiswa masih terpaku pada masalah Lin Fan yang akan memenangkan hadiah Nobel Ekonomi, dan mereka tidak mampu melepaskan diri dari hal itu. Metode pengajaran guru Tian-Tian sama seperti biasanya, santai dan ceria. Waktu untuk mengikuti kelas sangat singkat. Setelah kelas usai, Song Yi yang duduk di sebelahnya tak kuasa berkata, Saudara Fan, apakah kau benar-benar telah menurunkan rumus dan teorema ekonomi? Apakah kau akan memenangkan hadiah Nobel? Ma Zong, Zheng Jinbao, dan para siswa yang duduk di sekitar, semuanya menajamkan telinga mereka. Jelas, mereka juga sangat prihatin. Lin Fan merasa geli melihat betapa mereka peduli.
Saya tidak tahu apakah saya akan memenangkan hadiah Nobel, tetapi saya telah menurunkan rumus dan teorema ekonomi. Lin Fan Dao. Om. Meskipun, Sun Gaidan sudah mengatakannya. Namun, setelah Lin Fan benar-benar mengaku, hal itu tetap mengejutkan semua orang. Ma Zong bertanya, Lin Fan, bagaimana Anda menurunkan rumus dan teorema ekonomi? Saya sepertinya tidak mengikuti penelitian Anda di waktu normal. Lagi pula, mereka bukan hanya teman sekelas, tetapi juga teman sekamar di asrama yang sama, jadi mereka memang berhak mengatakan hal-hal seperti itu. Lin Fan berkata, apakah ini masih perlu dipelajari? Ini sangat sederhana. Ketika saya melihat seorang profesor ekonomi memberikan kuliah di Universitas Mordu, saya menghitung suatu masalah, saya hanya memperbaikinya secara sambil lalu, dan kemudian saya menyimpulkannya dengan lancar. Saya punya rumusnya. Apakah hal ini masih perlu dipelajari? Ini sangat sederhana. Saya dengan santai mengoreksi soal perhitungan profesor ekonomi Universitas Mordu. Rumusnya berhasil ditemukan dengan mudah. Mendengarkan. Apakah ini manusia? Ini hanyalah mempelajari para dewa dan mempelajari kata-kata para makhluk abadi, oke. Song Yi, Ma Zong, Zheng Jinbao, dan yang lainnya, mendengarkan kata-kata Lin Fan, semuanya terdiam, wajah mereka tercengang, dan mereka tidak tahu bagaimana harus menjawab. Lagi pula, manusia tidak berhak berbicara dengan para dewa dan makhluk abadi. Bersambung.